Jadi ini bicaranya adalah tentang prinsipnya. Dan nanti mungkin ada beberapa bentuk implementasi ya, yang kemarin juga mungkin teman-teman sama Yogi sama Erlangga juga yang melihat di lapangan, itu sebetulnya bentuk bagaimana implementasi dari panduan rancang kota itu bisa terlaksana. Memang kalau misalnya dilihat, panduan rancang kota itu tidak betul-betul plug nanti digunakan di dokumen, karena itu juga bukan dokumen yang siap untuk konstruksi ya. Jadi itu nanti akan dikembangkan lebih lanjut, dikaji lebih rinci. Namun ini pemikiran awalnya kenapa kita membutuhkan adanya satu misalnya tadi jalur tembus atau pocket park atau apa. Nah, itu didasari dari sebuah framework besar di sebuah kawasan, dan ini lahirnya dari panduan rancang kota. Sebelum itu pun kadang-kadang panduan rancang kota diperlukan adanya sebuah master planning. Tapi master planning ini kalau di Jakarta kemarin juga kita berdiskusi tidak masuk dalam statutory planning yang resmi. Jadi dia harus diintegrasikan dengan panduan rancang kota. Panduan rancang kota pun sebetulnya dia turun dari sebuah amanat yang lebih tinggi lagi. Tapi ada hierarkinya bisa kita jelaskan. Nah ini ya, selanjutnya karena ini mungkin beberapa praksis kita merupakan kajian dari yang sering kita lakukan begitu ya. Jadi mungkin ini banyak proyek-proyek yang dari SUD. Selanjutnya kita masuk ke definisi. Nah, panduan rancang kota ini sebenarnya merupakan sebuah panduan perencanaan atau perancangan kawasan. Jadi sekarang ada juga di Pergub tentang RDTR yang terbaru di Jakarta, ini masuknya menjadi panduan rancang kawasan. Jadi terminologi itu kemudian diterjemahkan lebih rinci untuk kawasan, gitu ya. Dan ini sebetulnya arahan bagi pembangunan suatu kawasan. Isinya ada beberapa kriteria-kriteria, persyaratan, ketentuan-ketentuan, standar dimensi, dan itu juga sebetulnya tidak diciptakan sendiri, begitu ya. Tapi kita banyak juga mengadopsi, mengkaji dari regulasi yang ada. Makanya kalau di kuliah ini ada kajian analisis regulasi dan standar-standar, misalnya standar perancangan, apakah tata bangunannya, apa segala macam. Nah, itu dibuktikan sebagai satu informasi yang digunakan di dalam merancang. Kalau misalnya ternyata ada satu parameter baru yang ditemukan untuk konteks yang lebih rinci di sebuah distrik atau sebuah kawasan, nah itu perlu dikaji lebih lanjut. Artinya ada modifikasi dari standar yang diperlukan. Kemudian juga ini berdasarkan Pergub di DKI Jakarta ya, tapi ketika sekarang 2022 Jakarta memiliki RDTR yang baru, Pergub ini pun saya rasa mungkin akan ada penyesuaiannya. Ya. Kemudian ada nama lain ya, kita juga sering mendengar adanya UDGL, Urban Design Guidelines, itu sama. Kemudian ada rencana tata bangunan dan lingkungan. Nah ini sebetulnya lahir dari Permen PU ya tahun 2007 kalau tidak salah. Ini memang produk pengendalian di kawasan juga. Tapi yang saya amati ini jauh lebih rinci begitu. Namun sebagai sebuah produk panduan dan pengendalian ini pun hampir mirip. Makanya kita sebenarnya fokus di panduan Jakarta. Banyak dilakukan di Jakarta, dan waktu itu Bandung pun pernah melakukan beberapa produk perancangannya itu adalah panduan rancang kota, itu pernah ada di Bandung juga. Selanjutnya, nah ini kenapa sih bentuk PRK begitu ya? Banyak hal yang mungkin perlu kita lihat bahwa dalam membentuk sebuah karakter lingkungan, nah ini dibutuhkan sebuah dokumen yang mungkin memang secara spesifik gitu ya, itu memperhatikan kawasan yang memang kita rancang. Mungkin bisa di next. Ini kemarin juga kita bahas ya di kuliah prinsip gitu, bahwa sebenarnya lingkungan binaan ini nanti terdiri dari kontennya dan juga kontainernya. Ada manusianya, ada alamnya. Next, dan nanti di sini kita melihat sebagai satu kesatuan. Nah, satu kesatuan ini yang kita tidak bisa lihat, karena nanti di dalam produk PRK atau panduan kota tidak hanya kita membahas mengenai buatan manusianya saja, begitu ya, tapi juga ada sistem alami yang harus kita pertimbangkan. Nah, ini makanya di Pergub tentang PRK disyaratkan adanya sebuah kajian khusus mengenai lingkungan. Terus kemudian sistem-sistem non fisik ya, budaya, sosial, kebiasaan manusia, apa segala macam. Nah, itu yang mungkin harus dipertimbangkan karena di dalam rencana detail yang lebih makro itu melihatnya secara luas begitu ya. Nah ini kelihatannya mungkin ada kawasan-kawasan khusus yang perlu dipertimbangkan di dalam PRK. Misalnya ada kawasan Jakarta mengenal mungkin kawasan ada Jalan Jaksa dulu ya.
terus ada sekarang koridor MRT, ada kawasan pemugaran dan lain-lain yang memiliki karakteristik yang perlu diangkat lebih rinci di dalam PRK. Selanjutnya, nah ini juga jadi ada dua hal besar ya kalau kita melihat di dalam pergub itu. Satu, menjembatani antara perencanaan kota dengan desain arsitektur. Jadi sebetulnya sama hal seperti peran urban design, bahwa urban design pun kalau Pak Danis bilang ini mengisi kehampaan antara perencanaan dan juga arsitektur yang lebih detail. Urban design masuk di sini begitu untuk bisa menjembatani tadi ya pembentukan fisik di bagian yang kota yang mungkin yang lebih rinci. Gitu. Kemudian juga mewujudkan lingkungan kota yang terpadu dan tidak lupa di sini bahwa dalam kita membicarakan sebuah kota, stakeholders di sini pun akan jadi sangat-sangat beragam. Nah, kemarin di prinsip kita juga cerita ya ada klien, super klien, super klien seperti apa. Nah, itu perlu dipertimbangkan dan dianalisis pun ada ya. Nanti analisis stakeholders mapping seperti apa, siapa yang diprioritaskan, gitu. Ada yang mungkin harus diinformasikan saja cukup, gitu ya. Tapi dilibatkan di dalam setiap public hearing ya, atau FGD dan lain-lain. Nah, satu lagi sebetulnya ini ada lagi terminologi ya untuk menerjemahkan urban design plan pada spesifik design kemudian di guidelines. Karena bahasanya adalah guidelines, jadi itu sebetulnya kita memberikan sebuah panduan. Nanti misalnya ini ada sebuah guidelines gitu ya. Aziz punya sebuah kawasan nih gitu ya. Terus kemudian dia meng-hire arsitek. Gitu. Nah, berarti kita tidak mengurangi atau menghambat inovasi dari arsitek tersebut karena sifatnya adalah mengguide. Tapi kalau tidak kita guide, arsitek ini bisa melakukan apa saja, begitu ya. Misalnya kalau kita bicara tentang kawasan yang punya koridor streetscape yang cukup rapi, apalagi kawasan cagar budaya, kemudian arsiteknya itu juga justru menghilangkan bangunan build to line yang misalnya ada di area depan. Padahal sebetulnya itu punya nilai signifikansi yang cukup penting dalam sebuah pembentukan karakter koridornya. Nah, itu hilang misalnya gitu ya. Karena tidak ada hal yang bisa memandu begitu. Nah, ini juga sama. Terus kemudian untuk pembangunan di area yang lebih mikro ini bisa lebih terjamin. Kemudian juga untuk bisa memberikan sebuah minimum achievement ya untuk misalnya dari sebuah standar visual, kemudian standar daya dukung dan juga ketahanan lingkungannya pun ini akan jadi satu pertimbangan. Selanjutnya, ini kemarin juga kita bahas bahwa di dalam panduan kota ini memang hanya sebatas dokumen, tapi isinya ini adalah sebuah konsensus di area yang lebih spesifik. Begitu. Jadi kita mempertimbangkan area yang lebih besar. Kalau kita kemarin bicara tentang analisis multiskala, ya, jadi skala yang makro, meso, dan mikro, itu menjadi pertimbangan perancangan kota. Nah, di dalam PRK ini pun menjadi satu hal yang dipertimbangkan. Nah, hanya nanti dilihat di PRK ini banyak ya nantinya ada standar. Sebetulnya kalau dulu standarnya tuh 5-60 hektar. Nah, sekarang tuh bisa lebih dari 100 hektar juga. Di kawasan IKN pun sekarang ada lagi gitu beberapa dokumen guidelines untuk area, bagi lagi tuh ada di bawah sub BWP ya, nanti ada distrik, ada precinct, nanti ada blok apa segala macam. Itu nanti ditentukan dan tingkat kedalannya pun akan menjabarkan ruang lingkup yang mungkin berbeda ya dengan aturan-aturan yang ada di atasnya. Dan multi stakeholders. Yang tadi yang saya katakan begitu ya. PRK ada beberapa macam ya. Jadi ada PRK yang dia justru dokumen yang dilahirkan oleh pemerintah kota atau provinsi. Nah, misalnya sekarang kalau di Jakarta itu tidak salah ada kawasan Situ Babakan yang juga dijadikan sebagai PRK. Situ Babakan ini kawasan adat ya. Jadi karena dia spesifik secara kegiatan, mungkin juga built environment-nya pun punya karakter yang khusus. Dibentuklah sebuah PRK. Satu mungkin untuk preserve. Yang kedua untuk mempersiapkan ketika ada pembangunan ini akan ada di sekitarnya. Bagaimana sebetulnya pembangunan yang nanti akan terjadi di kawasan kita pandu supaya nanti tidak bertentangan dengan misalnya dia malah visual impact-nya hilang atau misalnya justru kegiatannya itu bertentangan dengan kegiatan yang kita harapkan di kawasan Situ Babakan dan lain-lain. Itu lahir dari pemerintah. Pemerintah punya sebuah keinginan bahwa ini ada area-area tertentu yang kita develop guidelines lebih tua
Kebayoran Baru, kemudian koridor MRT, kemarin banyak juga, terus kawasan-kawasan yang ini sentra primer khusus ya, sentra primer Barat, sentra primer Timur, mereka juga dorong untuk muncul sebuah PRK. Kalau di Bandung dulu ada area pusat Kota Bandung, gitu ya, di area alun-alun dan sekitarnya, koridor Cibadak. Kemudian ada juga dokumen ini lahir dari developer ya, atau investor, atau pemilik lahan, misalnya seperti SCBD, gitu ya. Saya punya kawasan, saya pengen punya sebuah guidelines, jadi nanti siapapun tenan, nah tadi misalnya Pak Aziz nih punya kawasan, gitu ya, tapi tidak semua kawasan akan didevelop oleh Pak Aziz. Ada lot A, B, C, D. A, B mungkin dikelola oleh Pak Aziz, ya, tapi B, C, D, C, D, E-nya nanti itu bisa dilepas ke tenant-tenant. Nah, tapi karena kawasan ini menjaga value dari properti itu supaya lebih bagus secara struktural, kemudian juga streetscape dan lain-lain, dibuatlah sebuah guidelines, dan itu nanti dijadikan, kita nanti ada panduan rinci ya, kalau nggak salah ada panduan per bloknya itu seperti apa, nanti envelope-nya di mana dan lain, ada simulasinya, itu diserahkan sebagai sebuah KRK kepada tenan yang akan mendevelop di area tersebut. Jadi sebetulnya itu pun digunakan oleh pihak swasta untuk bisa menjamin areanya itu juga sesuai dengan visi yang akan dikembangkan, gitu. Apakah nanti secara ekonominya, secara fisik, secara ya ekonomi itu berkaitan dengan kegiatan yang diperbolehkan dan lain-lain, itu juga ditentukan di situ. Nah, mungkin selanjutnya, jadi ada dua bentuk dokumen ya, gitu. Dan dalam studi ini pun kelihatannya PNK menjadi digunakan untuk mengatur hal-hal lebih spesifik, bahkan sampai level koridor jalan pun di-cover. Nah, ini adalah kedudukannya begitu. Kita saya mungkin sedikit berdiri ya. Ini sudah ada sedikit perubahan ketika UCK ini juga berlaku begitu. Nah, di sini yang terpenting adalah bahwa kita ingin menunjukkan bahwa hierarki alur perencanaan tata ruang dari nasional, provinsi, kota, kemudian ini adalah penataan bangunan dan lingkungan. Kita melihat RTBL ini sebagai satu hal yang mungkin kalau di Jakarta jadi setaranya di PRK-nya adalah di sini, gitu ya. Nah, ini yang menjadi satu dokumen untuk penataan ruang, begitu ya. Jadi amanat-amanat ini saling terhubung satu dengan lain. Jadi kalau kita membangun itu tidak lepas dari hierarki regulasi yang ada di atasnya. Nah, walaupun sebetulnya masing-masing hierarki ini punya tingkat regulasi yang berbeda ya sesuai dengan tingkatannya. Saya rasa mungkin dari teman-teman planning lebih mahir dalam. Apa yang ingin saya ceritakan di sini adalah di kasus di Jakarta itu beberapa stakeholders ingin memiliki sebuah dokumen master plan. Dokumen master plan yang diakui oleh pemerintah DKI, tapi master plan itu biasanya kita mengenal mungkin rencana induk, rencana rinci, gitu ya. Nah, ini tidak masuk di satu replanning. Akhirnya master plan ini diintegrasikan dengan PRK-nya. Gitu. Jadi kalau mungkin di studio kita merancang dulu, kita membuat sebuah visi perancangan seperti apa, terus kemudian wujud perancangan kota atau kawasan yang akan terlihat seperti itu. Nah, kemudian kita pandu, pandunya nanti dalam bentuk PRK-nya. Nah, jadi sebetulnya ini menjadi satu keselarasan, menjadi satu tahapan yang memang akan diperlukan. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga kita bicara tadi tentang menjembatani kepentingan ya. Jadi kita bisa melihat ini juga disado dari salah satu PMK, kita potong satu segmen jalan, tapi di situ kepentingan banyak sekali, begitu ya. Jadi dari domain, bahkan di domain publik pun sebetulnya itu sudah banyak SKPD atau dinas yang memiliki kepentingan ataupun tupoksi di situ. Jadi sebetulnya di dalam perencanaan sebuah PRK itu tadi kita melihat kita melibatkan juga semua stakeholders yang ada di sini. Jadi jangan sampai nanti misalnya kita melakukan sesuatu pada mereka eksis di situ, tapi kita tidak memberitahukan, bahkan even kita tidak menginformasikan. Nah, itu juga akan jadi satu hal yang keliru, gitu ya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menggabungkan atau bisa mengguide sebuah perencanaan kawasan kalau kita luput nih. Satu pihak ternyata sudah punya perencanaan, gitu ya. Misalnya Kominfo ya, dia bikin jalur elektronik atau kabel di bawah, gitu ya. Tapi kita tidak tahu, gitu ya, tidak menginformasikan. Nah, itu akan jadi kekeliruan ketika kita mungkin develop ini. Itu bertentangan tuh, oh mereka bikinnya ke arah utara, misalnya kita kok malah nembus ke arah selatan, atau kita bikin satu saluran lagi di tempat saluran itu akan dibuat, begitu ya. Nah, ini juga satu hal yang mungkin jadi satu penting bahwa kita mengintegrasikan seluruh stakeholders-nya. Oke, next.
Nah, ini beberapa lingkup ya. Jadi kalau misalnya ini sebetulnya sudah saya kompres dari yang pergub regulasi tentang PRK. Sebetulnya ada satu, adalah yang terpenting kita mengetahui tinjauan analisa di awal, begitu, baik analisa kondisi existing, kita lihat potensinya, prospeknya, permasalahannya seperti apa, dan kemudian kita analisis ya dari data-data yang ada, data primer, data sekunder, sehingga keluar sebuah informasi. Nah, sebuah informasi nanti ini juga akan jadi satu dasar bagaimana nanti kita melahirkan sebuah visi, misi, prinsip atau strategi, atau prinsip dan strategi, begitu ya, dan kemudian keluar kerangka kerjanya atau framework, dan kemudian terjemahkan jadi konsep-konsep perancangan berdasarkan setiap elemen yang mungkin ada elemen-elemen yang biasanya sering digunakan, atau ada elemen khusus yang diangkat lebih lebih detail, karena kawasan ini memiliki sebuah hal yang spesifik yang untuk diangkat di situ. Dan kemudian yang terpenting, nah ini juga satu pertanyaan yang bukan satu pertanyaan ya, tapi satu hal yang sering diangkat, bahwa PRK ini jangan sampai hanya sebuah dokumen saja. Dia harus punya tanggung jawab terhadap implementasi skenario, indikasi program, ataupun itu pun harus mulai maksudnya harus mulai dipertimbangkan begitu. Nah, kalau di awal kita juga tadi ada stakeholders mapping begitu ya. Nah, di akhir pun nanti stakeholders ini pun akan dilibatkan juga begitu. Bagaimana jika master plan ini sudah jadi, kita pandu, nanti rancangannya, tahapannya gimana nih? Siapa yang akan melakukan ini? Siapa yang akan melakukan itu? Siapa yang akan develop ini? Pendanaannya dari mana? Kapan dilakukannya? Itu pun sebetulnya perlu melibatkan orang-orang. Jangan sampai nanti misalnya ini Pak Bagas ini yang bikin, tapi saya nggak bilang-bilang. Tiba nanti Pak Bagas nanti besok ini bikin saluran ini, saya atau apa-apa. Nah, itu harus dilibatkan. Karena nanti indikasi program itu pun jadi cukup penting, walaupun namanya masih indikasi ya, indikatif gitu. Nanti itu akan diterjemahkan masukan terhadap PJMD apa dan lain-lain. Nah, fokusnya kemana? Ini lingkupnya lingkup kerjanya, scope of work-nya. Nah, ini ada lingkup areanya, ada spesifik distrik ya, fishing area, distrik dengan spesifik karakter, atau misalnya kebutuhan spesifik treatment ya, terus kemudian juga special physical elements. Kalau di Bali kita mengenal nanti ada area suci, gitu ya. Nah, itu seperti apa? Apakah perlu untuk diatur secara spesifik, atau bisa keluar kita keluarkan adanya aturan yang baru, atau misalnya aturan yang diperlukan seperti apa? Itu juga menjadi cukup penting. Atau misalnya ini jadi sebuah kriteria untuk menentukan sebuah lokasi yang suitable untuk pembangunan. Jadi sebetulnya bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan ya. Tapi kalau kita menggarisbawahi ini banyak dan dari praktek yang dilakukan ini banyak menggarisbawahi bahwa dokumen ini untuk mendetailkan ya. Jadi mengembangkan sebuah panduan yang lebih spesifik dari aturan yang ada. Oke, next. Nah, ini lingkup wilayah, ini sebagai contoh ya dari panduan kawasan, atau di IKN sekarang namanya RPK. Jadi bukan PRK, bukan RTBL, tapi RPK. Kita lihat bahwa di IKN ini masih di area KIPP-nya yang pusat ya. Ada sub BWP ya, sub BWP tadi dari pemerintahan IT, core government ya, terus kemudian ada pendidikan dan juga kesehatan, kemudian dari sub BWP terjemahkan lagi menjadi precinct, jadi banyak ya, ada Hankam precinct, ada diplomatic precinct, ada government segala macam, nanti di precinct ada distriknya lagi gitu. Nah, ini sebetulnya yang ruang lingkup masing-masing, biasanya dari precinct, distrik, nanti sampai ke apa yang tadi saya lupa gitu ya. Jadi ada di area situ PRK-nya. Tapi kalau udah blok, urban blok, nah ini udah urban design skala mikro. Jadi developernya udah masuk ke masing-masing persil dan juga blok kawasan per blok kawasan. Nah, ini hadir dan petang-petangan ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini Jakarta ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat sekarang dari Jakarta ini bisa diakses ya, Jakarta 1 ya. Jadi bisa melihat ada beberapa PRK yang sudah disetujui. Nah, ini PRK dan kita bisa melihat beberapa PRK itu memang mengumpul di area CBD dan ada area pemugaran juga yang berdekatan dengan area CBD, koridor MRT, kemudian ada pusat timur barat ya, terus kemudian ada di area-area reklamasi dan sekitarnya. Nah, ini sebetulnya menunjukkan bahwa kalau kita di PSD sering
melihat begitu ya bahwa kita dalam melakukan sebuah development itu juga memang tidak harus lihat secara seluruh ya, meninjaunya secara seluruh, gitu. Tapi kita bisa fokus pada area-area tertentu gitu ya, seperti kita ngejahitnya satu-satu ya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah punya perencanaan yang saling terintegrasi, nah, ini akan jadi suatu hal yang penting. Nah, di dalam PRK ini jangan lupa ya, kita juga sering mempertimbangkan area PRK existing yang sudah ada, apakah di dalam kawasannya ataupun di sekitar kawasannya. Gitu. Nah, jangan sampai kita jadi alien, gitu ya. Tiba-tiba bikin aja dokumen yang tidak berhubungan dengan perencanaan sebelumnya. Dokumen yang sebelumnya boleh untuk bisa ditinjau kembali, gitu ya. Ketika ada pemutakhiran dari regulasi yang ada, nah itu juga perlu ditinjau kembali. Tapi kita baiknya juga melihat, oh apa sih yang jadi concern dari dokumen-dokumen yang sebelumnya. Nah, sehingga perencanaan kota itu bisa berkesinambungan, gitu. Tidak berdiri sendiri-sendiri. Nah, itu kalau berdiri sendiri-sendiri agak sedikit gawat ya, nanti kalau misalnya pas perencanaan itu tidak bisa saling tersinkronisasi antara satu kawasan dan kawasan lain. Apalagi kalau misalnya dia bersebelahan gitu. Wah, seberang-seberangnya kok beda gitu ya. Oke, selanjutnya. Tadi kita sudah melihat ada lingkup wilayahnya. Nah, lingkup wilayah ini kalau di dalam PRK harus didelineasikan, karena nanti PRK ini akan menjadi sebuah pergub. Jadi pergub perwal ya kalau di sini, dan perwal ini harus jelas nanti di mana dia batas mengaturnya. Dan di dalam pengembangan PRK pun sebetulnya kita bisa saja untuk menentukan beberapa delineasi. Jadi delineasi itu mungkin yang terluar, tapi di dalam delineasinya kita membuat lagi sub-sub delineasi seperti ini. Ada satu ya, ada pengembangan stasiunnya. Nanti di dalam panduannya, dia punya panduan spesifik hanya untuk stasiun gitu. Karena mungkin ini jadi satu hal yang butuh special treatment tadi. Di mana orang keluar, bagaimana faktor safety-nya, apa segala macam, security dan lain-lain, ini perlu diatur sendiri dalam satu panduan khusus untuk stasiun. Jadi ada satu subjudul lagi di dalam PRK-nya. Ini kita bicara tentang kawasan TOD ya. Terus kemudian ada area inti pergerakan transit yang kita terjemahkan dari radius inti pergerakan 300 meter. Nah, ini kita waktu itu studi bahwa 300 meter itu adalah area dengan jaraknya jalan kaki dengan kondisi iklim di Jakarta, dan itu kita terjemahkan sebagai area inti perjalan kaki seperti apa. Nah, regulasi di sini akan lebih banyak untuk bisa mengendorse supaya kita tadi sudah bicara indikasi program. Di indikasi program kita mendorong supaya kebanyakan area-area privat yang sudah terbangun itu bisa berkontribusi ya di dalam pengembangan atau implementasi konsep-konsep yang diterjemahkan. Nah, nanti ada lagi ya, kita ngomongin insentifnya, kita ngomongin public-private partnership-nya seperti apa. Nah, sedangkan nanti ada area penyangga. Nah, area penyangga itu kalau misalnya di beberapa lokasi, dia sebetulnya akan menjadi dukungan terhadap tambahan populasi kawasan ya, karena pada umumnya predominantly dia adalah hunian atau permukiman gitu. Nah, ini jadi diatur juga, tapi tidak sespesifik di area inti. Nah, tapi kita lihat karena beberapa pemerintah juga kadang-kadang suka meminta bahwa boleh nggak dibuatkan sebuah visi di area penyangga ini, kira-kira nanti kalau ada perkembangan di masa yang akan datang itu seperti apa. Nah, kita buatkan juga mungkin sebuah visi pengembangan, tapi panduannya tidak rinci, tidak sampai ke panduan detail blok, panduan kegiatan dan lain-lain begitu ya. Nah, ini delineasi. Nah, delineasi ini biasanya kita ada regulasi-regulasi tertentu juga nanti di dalam masing-masing kabupaten kota atau provinsi begitu ya. Dan ini biasanya kita menggunakan struktur ruang kota yang itu tidak akan menimbulkan konflik begitu. Jadi ini ruang milik jalan, jadi batas delineasinya. Kita tidak menembus blok yang suatu saat itu mungkin bisa jadi diperjualbelikan, dipecah dan lain-lain atau menembus kafling. Selanjutnya, dan ini mungkin salah satu contoh kita mengeksersis bagaimana delineasi pun kita pertimbangkan dari berbagai macam aspek gitu ya. Jadi karena nanti ini juga akan diuji sih sebetulnya gitu ya, kalau di DKI ini diuji kenapa delineasinya demikian, kenapa bentuknya gini, oh pertimbangan lah ini ada hal-hal signifikan yang kita masukkan di situ. Di luar itu, nah ini masuknya ke area penyangga, misalnya seperti itu. Dan ini ada beberapa aspek yang kita pertimbangkan dalam menentukan delineasinya. Selanjutnya, dan ini dari panduan yang ada di dalam PRK ya. Karena bahasanya adalah memandu, guide gitu ya. Dan tadi ada bahasa bahwa jangan sampai nanti PRK ini juga menjadi satu dokumen terlalu rigid untuk siapapun yang akan mengembangkan. Arsitek-arsitek pun akan kesulitan gitu dalam mengembangkan desain lebih detail.
Namanya kita melihat bahwa ada dua cara gitu dalam memandu. Satu adalah prescriptive guidelines, satu lagi adalah performance. Mungkin contohnya adalah prescriptive ini limitasinya diatur ya. Jadi biasanya ini memang yang maksimum berapa, minimum berapa. Jadi diatur untuk supaya tidak melampaui dari ketentuan yang sudah dikaji di dalam tadi ada tahap analisanya. Nah, itu keluaran. Contohnya adalah itu ya, KLB, KDB, ketinggian bangunan. Kemudian di beberapa lokasi yang spesifik mungkin garis GSB gitu ya, terus kemudian batasan-batasan ketinggian lantai itu juga diatur secara spesifik gitu, karena mungkin irama dari tinggi lantai bangunan, trafo bangunan itu menjadi penting gitu ya. Nah, itu bisa juga diatur secara preskriptif. Nah, tapi ini ada juga panduan yang diatur secara performance. Nah, kita jadi mengatur kriterianya apa, metodologinya apa, tapi diaturnya secara performance gitu. Jadi sebetulnya seperti ini kita membutuhkan adanya optimasi dari menangkap sinar matahari dari arah timur gitu, tapi kita mengurangi ini dari arah barat. Nah, itu kan sebetulnya bahasa performance gitu ya. Menciptakan sebuah koridor yang teduh secara naungan dan aman secara interaksi fasadnya bisa menjamin bahwa ini aman. Nah, itu sebenarnya bahasa performance, tapi performance itu juga nanti bisa digunakan sebagai bisa menggunakan beberapa standar yang ada juga untuk bisa mencapai performance tersebut begitu. Di beberapa dokumen bahkan sekarang bisa menggunakan KPI gitu ya, untuk bisa ada pencapaian yang bisa nggak ini dari preskriptif yang sudah diatur di sini, bisa nggak ini menjamin bahwa nanti ada pengurangan emisi sekian persen gitu ya, terus kemudian juga ada penurunan microclimate sekian derajat gitu. Itu juga yang lebih lanjutnya bisa diusahakan. Ada beberapa bukan pro dan kontra. Sebenarnya ini kita bicara dalam satu dokumen yang sama pun bisa demikian. Ada yang kita gunakan aturan preskriptifnya, ada yang kita gunakan aturan performance-nya, tergantung dari kebutuhannya. Dan misalnya kalau tadi ya aturan tentang ketinggian bangunan, trafo bangunan untuk di beberapa kawasan itu tidak menjadi penting begitu ya. Bisa di area yang CBD yang lebih padat atau bisa tidak terlalu penting. Yang penting adalah mungkin streetscape yang kita jaga. Tapi di area pengembangan kawasan yang memungkinkan hanya infrastruktur di area cagar budaya, nah ini menjadi penting gitu ya untuk menjaga kesinambungan, ritme, datum segala macam. Nah, ini jadi satu hal yang perlu dipertimbangkan. Performance lebih fleksibel begitu ya, dan sebetulnya ini lebih menjamin adanya sebuah inovasi juga dalam penerapannya. Tapi dia lebih loose gitu. Jadi kalau misalnya beberapa ini mungkin tidak bisa menunjukkan secara rinci. Oke. Ini sifat-sifatnya ya. Ada contoh-contohnya di slide berikutnya mungkin. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin kecil ya. Nanti saya lihatin contohnya deh. Ada bahasa performance begitu ya, di arcade, naungan, perjalanan kaki tapi ada bahasa preskriptifnya juga gitu. Ketinggian dari tajuk ini minimal berapa supaya tidak membentur pejalan kaki segala macam dan lain-lain. Terus kemudian ada lebar minimum untuk jalan pejalan kakinya yang kita atur dengan kajian loss traffic pejalan kaki yang sudah diatur gitu ya. Untuk beberapa traffic pejalan kaki yang mungkin ini paling vibrant kita atur supaya lebih besar gitu. Jadi ada ketentuan khusus. Oke. Selanjutnya ini juga sama begitu ya, ini karakter tentang bagaimana kita menginginkan sebuah active frontage di area tertentu. Ada area yang kita dorong supaya ini sangat aktif frontage-nya karena di dalam analisis pergerakannya orang mungkin akan lebih banyak lewat ke sini. Nah, sedangkan area-area yang kita pertimbangkan mungkin bukan jalur primer orang bergerak, kita jadikan area yang mungkin lebih tranquil ya, lebih sunyi. Nah, kegiatan pun kita atur, komersial lebih banyak di area yang lebih vibrant gitu ya, terus kemudian area hunian atau fasilitas warga, nah kita taruh di area yang mungkin lebih sunyi. Ya, ini salah satu contoh saja, mungkin bisa berbeda juga di beberapa area, nah, tapi penerapan preskriptif dan performance-nya pun kita bisa atur, bahkan di dalam satu panduan tentang satu elemen saja gitu. Ini tentang active frontage, nanti tentang parkir, tentang akses masuk ke dalam ingress gitu ya, itu bisa kita atur juga. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga salah satu contoh bagaimana kita menginginkan sebuah karakter yang bisa terjadi, dan itu juga sebetulnya PRK bisa memiliki di situ. Nah, kita bisa melihat ya, mungkin mana yang lebih terasa. Ini sebetulnya nanti akan jadi personal, tapi kalau kita bilang ini adalah Legian, begitu ya, ini adalah Sudirman,
dua area ini memiliki economic value yang berbeda, begitu. Dua-duanya kawasan ekonomi, tapi economic value-nya berbeda. Karakternya juga berbeda. Karakter perdagangannya akan berbeda, dan karakter orang yang datang di situ berbeda. Ini area bisnis, ini area tourism, gitu ya. Dari skalanya pun berbeda. Nah, ini dialog antar dua blok itu pun diatur. Ini karakter, gitu ya. Makanya kalau misalnya kita survei, kita melihat nih, oh ini ada karakter dua area, dua koridor yang berbeda, gitu ya. Terus kemudian juga kegiatan. Ini kegiatan menjadi cukup penting untuk diatur. Kita bayangkan pemirsa tadi di Legian kita taruh apa? Warehouse, pabrik, atau misalnya pom bensin deh, misalnya gitu ya. Akan jadi berbeda. Akan jadi satu hal yang berbeda dengan area-area. Makanya kegiatan itu pun menjadi cukup penting. Tapi kegiatan apa gitu? Apakah CBD atau perkantoran kelas ABC masuk ke area Legian suitable? Tidak, gitu ya. Nah, sama halnya juga dengan di area Sudirman. Di area Sudirman banyaknya juga orang yang memang di area yang sudah ini mungkin sudah di develop ya di area pejalan kakinya. Kemarin mungkin teman-teman sudah lihat jalan kaki dengan lebar segitu pada area pada jam-jam yang peak ini menjadi satu kebutuhan karena titik-titik MRT berada di ujung sini dan ujung belakangnya, begitu ya. Ini akan jadi satu hal yang cukup trafficnya crowd begitu, dan banyaknya juga orang yang melakukan pekerja kantoran. Jadi karakternya berbeda. Nah, biasanya kalaupun ada area komersialnya di area sini itu akan jadi berbeda juga khasnya, gitu ya. Lebih banyak mungkin coffee shop-nya ketimbang bar. Mungkin tidak ada yang hanya di shopping mall gitu, kalau ada toko. Sebelah kiri itu adalah pagar. Coba kalau misalnya pagar diangkat sebagai satu frontage yang menarik juga ke area bangunannya, mungkin kita juga bisa memiliki sebuah yang semenarik di area perdagangan juga gitu ya. Interaksi dan bangunannya cukup panjang. Nah, ini juga salah satu, saya rasa ada beberapa yang dengan sendirinya pemahaman dari masyarakatnya pun sudah cukup kuat, pun ada lembaga sosial di masyarakat yang juga paham tentang kalau di Bali kan ada sistem banjar apa segala macam, itu juga kuat tentang pengaturan semacam ini ya. Tapi ada yang perlu diatur. Nah, ini juga pentingnya sebuah PRK untuk diimplementasi di tata ruang ya. Oke, next. Nah, ini beberapa pertimbangan ya. Jadi ada nanti ini bisa di-share aja. Ada dasar perancangannya kenapa PRK ini lahir, begitu ya. Apakah memang tadi turunan, pemutakhiran, kemudian diperlukan dokumen apa segala macam. Keluarannya apa saja, apakah PRK saja atau ada master plan dengan PRK-nya, atau apa kajiannya pun nanti bisa betul. Rumusannya apa saja gitu, termasuk tujuan, penerjemahan, identifikasi, panduan umum dan panduan khusus gitu. Nah, ini beberapa mencaratkan adanya estate management juga. Di RTBL itu kalau itu pengendalian pelaksanaan ya, jadi ada estate management. Kalau di sini estate management ada dan bisa tidak. Nah, karena dokumen ini dulu dikembangkan oleh master developer ya, seperti estate management juga untuk pengelolaan kawasan. Jadi mereka membutuhkan adanya sebuah estate management untuk bisa pengendalian kapan, siapa, terus kemudian apa yang akan diatur. Oke. Selanjutnya. Nah, ini tadi kedudukan sebetulnya sudah ada ya, tapi saya lampirkan yang baru bahwa ini nanti dari RDTR di Jakarta ini sifatnya sudah menjadi pergub ya, kemudian juga ada PRK. Namun PRK ini tadi dari definisi, kemudian tujuan dan lain-lain, kita mengacu pada pergub di DKI 147/2017 tentang panduan rencana kota. Nah, jadi secara spesifik kita sudah punya pergub tentang panduan rencana kota ya di DKI. Nah, tapi ini juga kelihatan perlu ditinjau kembali ya, itu berkaitan nanti dengan adanya penyelenggaraan dari perizinan, persetujuan bangunan dan gedung dan lain-lain. Jadi ini harus disetarakan karena RDTR-nya pun sekarang levelnya di level pergub. Oke, selanjutnya. Nah, ini PRK bisa lahir dari rencana yang misalnya gini, PRK lahir misalnya dari seorang stakeholders begitu ya, atau dari satu pihak. Tapi sebetulnya di dalam area yang direncanakan, setelah kita tentu ngadeliannya, ternyata ada lagi pemilik lahan ataupun salah satu stakeholders yang sudah memiliki rencana. Nah, ini juga salah satu bentuknya ada pengembangan jalur. Ternyata
di dalam rencana PRK ada ini ya, gitu ya. Kita pun sebenarnya punya rencana untuk bisa mengembangkan sebuah interkoneksi langsung ke lahan kami. Baiknya kita gimana nih? Apakah nah ini sebenarnya bisa jadi satu dialog yang ini sudah bikin nih, sudah rencananya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang implementasi, kita nggak usah khawatir, udah ada satu yang bisa jahit, 1-2 elemen yang akan terbangun di dalam sebuah dokumen PRK-nya. Gitu. Nah, ini juga ini kita dan bahkan PRK yang pernah ada di area ini. Jadi supaya berkesinambungan apa masih suitable, nah ini dilanjutkan gitu. Tapi kalau misalnya tidak, ini kita evaluasi kembali. Next. Nah ini salah satu ini ya, karena bicara tentang TOD, jadi ini lebih banyak kita area inti pejalan kaki tadi, yang area LP2, area inti pejalan kaki, dan ini juga satu terowongan kendal, memudahkan perpindahan orang dari BNI City, Duku Atas, MRT, kemudian ke stasiun Sudirman. Selanjutnya nanti di stasiun Sudirman terhubung lagi tuh nanti dengan JPM ya, kalau teman-teman lihat JPM terhubung ke LRT. Jadi sebetulnya interkoneksi, karena kita bicara tentang PRK di kawasan TOD, yang pertama kita harus melihat bagaimana interkoneksi ini cukup nyaman untuk manusia, begitu ya. Jadi kita yang mengutamakan manusia. Nah ini jadi kita bisa melihat ada beberapa perubahan di DKI, ruang-ruang jalan untuk kendaraan, transformasi untuk manusia. Selanjutnya, nah ini pun sama, gitu ya, kemarin di Taman Spot Budaya, ruang untuk jalan, kemudian diubah untuk manusia. Tapi sebetulnya dalam merencanakan ini kita pakai kajian transportasi juga, gitu. Jadi tidak sembarangan menutup jalan. Jadi transportasi menguji, ada apa namanya, kalau kita bisa mungkin volumenya ya, volume yang nanti akan teralihkan seperti apa, kemudian manajemen transportasi seperti apa, kalau misalnya masih aman, ya udah kita bisa lakukan ini. Jadi tidak langsung memutus mata rantai kegiatan yang masih berlaku saat ini. Oke. Ya ini contoh-contoh yang tadi ya, Taman Spot Budaya. Selanjutnya, nah mungkin sebelum ke contoh kasus, mungkin dari kelas ada yang mau bertanya? 2, ya silakan. Namanya ya. Baik. Selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Kelvin dari kelas Kota ITB. Dan sebelumnya terima kasih Pak atas pemaparan materinya. Mungkin ingin bertanya Pak. Tadi kan kalau misalnya yang pertama saya baca RTBL itu kan sama dengan PRK tapi ditambah kayak kelembagaannya gitu-gitu ya Pak. Nah jadi sebenarnya PRK sama RTBL itu setara atau ada yang di atas atau yang di bawah seperti itu Pak. Lalu sebenarnya kan ada UDGL. Nah UDGL itu sebenarnya itu kalau di translate itu tuh PRK atau RTBL. Nah mungkin itu Pak. Lalu yang kedua, kalau misalnya ada pelanggaran dari RTBL, itu tuh ada landasan hukum untuk penalti atau menghukum si pelanggarnya atau enggak Pak. Dan mungkin komisi baru ketiga Pak, sebenarnya PRK itu tuh dibuat oleh pemerintah, konsultan atau bahkan akademisi Pak, atau bahkan developer yang membuat PRK. Itu Pak, terima kasih Pak. Ya, tentang RTBL ya. RTBL sebetulnya ini produk dari kementerian ya. Jadi dari Kementerian PUPR menciptakan sebuah dokumen untuk pengendalian, dan ini berlaku juga untuk di seluruh kota dan kabupaten di Indonesia. Nah ini sebetulnya cikal bakal yang mungkin secara substansi juga sama ya dengan dokumen pengendalian. Nah tapi kalau saya melihat substansi dan isinya, RTBL ini jauh lebih komprehensif ya. Jadi lebih banyak hal yang juga dikaji. Bahkan nanti tidak hanya tadi kelembagaannya gitu ya. Yang kelembagaan di sini pun diatur tapi tidak secara detail gitu ya. Di RTBL diatur, kemudian ada ininya kan ada ketentuan ketentuan rencana, ada ketentuan pengendalian pelaksanaannya juga. Nah itu yang jadi penting di RTBL, pengendalian rencana siapa, apakah ada asset manajemennya atau misalnya sama seperti indikasi program yang ada di dalam PRK. Indikasi program di PRK pun sebetulnya lahir di 2017 ini. Sebelum-sebelumnya sebetulnya tidak ada indikasi program, tapi kebanyakan dari pemerintah itu membutuhkan sebuah bukan hanya guideline secara fisik ya, tapi secara development strateginya pun ini perlu begitu ya. Jadi gimana saya bisa punya skenario gitu ya, kalau misalnya kita tidak tahu memulai dari mana, dimasukkan indikasi program. Nah kalau tingkat kedudukannya saya
begitu tahu secara regulasi begitu, tapi sebetulnya sebagai dokumen panduan masuk ke pertanyaan nomor 2 begitu ya, apakah masuk pelanggaran atau tidak. Nah, di kita sebetulnya nanti ada matriks kewenangan. Kalau di PRK itu ada matriks kewenangan. Misalnya tadi ada aturan wajib ya. Aturan wajib ini nanti yang mengesahkan apakah gubernur, kepala dinas, apa gitu ya, itu menjadi penting. Kalau aturan wajib ini dilanggar, jelas pelanggaran. Gitu ya. Nah, itu pelanggaran nanti maksudnya kemana tergantung dokumen ini bernaung begitu. Kalau misalnya kita bicara tentang KDB, KLB, jelas itu aturan yang wajib ya, dan itu kalau dilanggar akan ada konsekuensinya. Tapi kalau misalnya aturan anjuran yang dilanggar, nah itu sebetulnya juga, makanya anjuran tuh kalau di Islam tuh ya, ada yang wajib ya, ada yang sunat gitu. Nah ini sunat dilanggar ya bisa dilanggar, tapi kita menganjurkan tidak gitu, karena yang diharapkan itu adalah pengembangan sebuah karakternya. Lagi aturan anjuran yang lebih utama lagi nih. Kadang-kadang lahir juga nih aturan anjuran, tapi kita utamakan gitu. Itu juga bisa muncul seperti itu. Yang ketiga tadi, siapa saja sih yang bisa lahirkan dari mana? Ya, ini dari mana saja bisa. Tadi saya cerita, satu dari pemerintah, kedua dari swasta ya, investor. Nah itu juga bisa. Jadi misalnya saya punya township, saya punya master plan-nya, ini gimana nih ya supaya, karena misalnya nanti pola saya sebagai investor mungkin saya polanya akan jual deh ke tenant gitu ya, ini tapi kalau udah dijual takutnya nanti malah jadi berubah nih begitu ya, saya bikin CBD nanti dia malah bikin theme park gitu ya, bikin Disneyland apa misalnya itu. Jadi keteraturan itu diatur juga di dalam PRK yang dipegang. Nah, makanya kalau di contoh kasus di SCBD, isi dari PRK itu diterjemahkan sebagai lembar KRK-nya. Jadi Anda misalnya datang ke saya gitu ya, sebagai tenant, saya mau beli 1 lot lahan Anda gitu. Oh ya Pak, ini KRK-nya jadikan sebagai dasar pengembangan Bapak di sini gitu ya. Anda misalnya, oh ya inilah, oh KLB-nya segini, KDB-nya segini, oh akses masuknya dari sini apa ya? Iya, akses masuknya dari sini. Oh nggak boleh dari jalur utama, oh nggak boleh, kita tidak memperlakukan akses masuk dari jalur utama. Itu sudah salah satu elemen yang juga diatur dalam DGL atau PNK masuk situ. Terus kemudian misalnya, oh towernya baiknya di sini Pak ya? Iya, tower di sini, tapi podiumnya Bapak harus bikin di sini gitu ya. Pelanggannya gimana? Oh terserah aspek Bapak gitu ya. Kita tidak mengatur sampai sedetail itu. Nah tapi aturan wajib dan aturan anjuran itu mohon untuk dilaksanakan. Kalau enggak ya kita nggak deal lah gitu misalnya. Itu jadi diatur sebagai satu dokumen untuk bisa menjamin bahwa properti atau value properti yang kita pegang itu juga masih sesuai dengan visi pengembangannya. UDGL sebetulnya dulu bahasanya UDGL ya, tapi ketika muncul pergub ini PRK. Jadi PRK mau UDGL, kalau di Jakarta sama. Ya, mungkin satu lagi mau tanya. Sebenarnya sama Pak. Oh sama. Kita juga. Oh ya. Kalau Nanti dapat gelas ya. Khususnya ada pemerintah, misalnya contohnya pemerintah di Jakarta gitu Pak, ada duka atas, terus habis itu kayak ingin diperbaharui lagi, terus habis itu kayak melimpahkan ke rancang kota ITB gitu, misalnya kita, oke bikinin PRK, nah itu kira-kira bisa atau enggak Pak? Ya, PRK itu sebetulnya ada ininya ya, kalau dibilang ada mungkin secara resmi ada batas waktunya karena harus disesuaikan. Kadang-kadang terjadi juga perubahan regulasi yang mengatur PRK, misalnya ketika dibuat PRK ini ternyata ada lagi nih pergub baru tentang parkir misalnya, pergub lagi tentang insentifnya, wah ini berubah nih, ya mau takhiran. Tapi kalau misalnya PRK itu sebetulnya siapapun bisa melakukan selama itu masuk ke dalam sebuah memang dokumen yang, kalau DKI itu PRK dokumen resmi, jadi harus berbuat tanda tangan ya, dibuatkan tanda tangannya, keluar pergubnya. Nah itu jadi acuan bahwa ini dokumen legal. Kalau dari RK gitu ya, sebetulnya tergantung nanti apakah bisa bekerja sama dengan lembaga yang resmi gitu ya. Tapi misalnya dari DKI-nya menginginkan bahwa oh ini dari pihak akademisi berkolaborasi dengan praktisi untuk bisa membangun atau mengembangkan lagi praktek, sangat memungkinkan. Gitu. Pihak swasta pun sebetulnya kalau misalnya PRK-nya dia ingin menjadi masukan, tadi kan kalau kita lihat di PRK di Jakarta itu ada juga sebenarnya PRK yang lahir dari pihak swasta gitu ya.
itu mereka buat kemudian dijadikan sebagai usulan PRK ke DKI. Nah, selama substansinya itu masuk, ya diuji juga ini sesuai dengan ranah-ranah yang ada di Pergub, itu disahkan. Gitu. Jadi, selain internal, PRK saya pun masuk ke dalam sebuah dokumen regulasi. Nah, ketika nanti misalnya ada DTR baru, apa segala macam, ini jadi rujukan. Jadi tidak akan berubah dari PRK yang sudah pernah dibuat di lahan-lahan yang diusulkan oleh pihak swasta. Ya, oke, saya lanjut ya. Ini contoh kasus sebetulnya. Jadi mungkin nanti kita bicaranya lebih banyak di contoh kasus, terus nanti mungkin kalau banyak pertanyaan dari teman-teman saya bisa jawab. Karena kemarin merangkai materinya juga sebetulnya cukup banyak ya. Oke, ini salah satu contoh HI ya. Nanti saya ada 2 contoh yang ini PRK di area pusat kota dengan densitas yang cukup tinggi, dan area ini juga memang dikembangkan menjadi satu titik area pergerakan transit, dan di satu sisi ini juga poros monumentalnya, bahkan dulu poros monumentalnya Indonesia. Kalau di IKN ada sumbu kebangsaan, nah dulu Presiden Soekarno bersama rekan-rekan pemuda begitu menginginkan bahwa Indonesia memiliki sebuah dilihat sebagai sebuah negara yang eksis itu adalah dengan membentuk poros monumental yang tidak ada unsur-unsur Belandanya di sini begitu ya. Kayak dibuatlah poros monumental. Jadi sebetulnya pas kita mengerjakan ini tidak hanya dari MRT-nya saja, tidak hanya bikin ini kalau misalnya MRT kemarin di prinsip kita bilang ya ada pada akhirnya transport planning bisa diintegrasikan dengan spatial planning itu di dalam masukan dan juga UDGL. Jadi ketika kita bicara tentang kebutuhan transportasi, kita integrasikan bahwa transportasi pun itu bisa mendorong sebuah bentuk spasial kota melalui TOD. Nah, tapi di sini tidak hanya TOD, karena ini ada ya. Jadi ini ada visinya, ada tagline-nya, kemudian ada visinya. Selanjutnya ada misi nanti ya. Nah, misinya itu biasanya adalah bagaimana visi ini bekerja gitu. Tapi tidak banyak-banyak begitu, karena ini biasanya ada 3 atau 4 visi begitu ya dalam satu tema gitu. Kira-kira poin utama dari visi ini tuh apa diterjemahkan dalam sebuah misi. Nah, selanjutnya biasanya muncul prinsip, tapi di sini mungkin langsung ke strategi. Jadi ada beberapa strategi yang kita sesuaikan khusus untuk di Bundaran HI, karena koridor MRT itu kan tidak hanya Bundaran HI ya, kawasan TOD itu tidak hanya satu koridor, tidak hanya Bundaran HI, itu banyak. Tapi ini spesifik di Bundaran HI ada apa saja yang perlu di-highlight sebagai salah satu dasar ini untuk perencanaan atau nanti pengendalian. Oke, selanjutnya. Terus kita masuk ke dalam framework-nya juga. Begitu di dalam framework sebetulnya ini sudah cukup ada kajian-kajian lagi di belakangnya begitu. Tapi ini kita highlight saja beberapa framework ya. Kita melihat ada area inti, kemudian juga kita perhatian terhadap sumbu dan juga tengaran. Ini nanti akan berpengaruh terhadap arsitektur atau pengembangan di lahan-lahan privatnya. Namanya sekarang ada stasiun besar atau terminal sektor ya, halte besar di sini itu jadi pertanyaan juga gitu ya, karena yang kita jaga adalah tentang sumbu visualnya. Kemudian pengembangan layer pertama, ini pun sebenarnya layer kedua kita lihat ya sudah ada struktur yang berubah dari awalnya landed housing ya atau perkampungan, di sini ada perkampungan, di sini sebetulnya landed housing kita ubah. Nah ini sebetulnya skenario. Jadi kita buat 2 skenario. Satu skenario kalau misalnya tidak ada konsolidasi lahan. Jadi misalnya masyarakat tumbuh satu persatu, itu tumbuh, lahan saya 200 meter, saya bisa tumbuh berapa gitu ya, karena lihat cenderungannya juga pengembangan co-housing, kosan, apartemen ya, skala kecil, terjadi situ juga, hotel karena di sana ada Tanah Abang dan lain-lain itu terjadi. Jadi kita pertimbangkan, dapat mengubah struktur yang utamanya, tapi ini masih bisa kita develop. Nah, tapi ini jika ada pengembangan, bisa kalau kita ini mengkonsolidasi akuisisi atau mana berapa hektar jadi satu pengembangan, nah kita atur bahwa strukturnya adalah gini gitu ya. Jadi sebetulnya tetap ada pengaturan jika suatu kawasan itu juga dikembangkan secara kolektif atau oleh satu orang misalnya. Jadi itu dipertimbangkan karena kita kan nge-guide ya. Walaupun nanti ternyata Pak ternyata untuk konsolidasi lahannya yang kita bisa sanggup tanpa akuisisi tidak seperti ini gitu. Itu nanti kita ada pemutakhiran lagi gitu, baiknya gimana gitu. Tapi dinyatakan bahwa ini bisa untuk bisa lakukan konsolidasi lahan. Terus kemudian juga pertimbangan
oh kenapa di sini sistem komersial, ini kajiannya dilakukan juga dengan kawasan yang lainnya, karena ada kawasan Tanah Abang, lain gitu. Sini juga sama, ini kawasan pemugaran. Kita tidak ngapa-ngapain, kita ini mengacu pada PRK di kawasan Menteng, gitu ya. Ini karena sudah cukup komprehensif, kita sadur sebagai satu aturan. Gitu ya. Jadi tidak kalau misalnya ada aturan baru ya kita lengkapi. Gitu ya. Jadi ini framework-nya. Framework ini hanya kerangka utamanya saja dari PRK. Nah, tapi selanjutnya ini nanti terjemahkan ke dalam konsep-konsep elemen of urban design-nya. Land use-nya, land use nanti ada land use dan kegiatan. Kemudian ada lagi apa? Intensitasnya, tata bangunannya, sistem penghubung, terus kemudian RTH, aktivitas penunjang, dan lain-lain. Di sistem penghubung sekarang kita masukin apa? Ojol. Ini juga perlu diatur. Karena mereka bukan sistem transport, mereka adalah aplikasi, gitu ya. Jadi tidak ada regulasi transportasinya. Kita kena imbas, gitu ya. Kita harus mengatur di dalam rencana tata ruangnya juga. Nah ini yang banyak sekarang di apa namanya dibahas di berbagai macam perencanaan. Tolong dong diatur juga ini tentang bagaimana sirkulasi atau apa picking up point-nya si ojol apa segala macam. Apakah di dalam bangunan, apakah di luar bangunan, di koridor, nah itu jadi perlu diatur. Ini juga kita waktu itu juga melibatkan stakeholder saya, jadi kita juga FGD dengan Gojek gitu. Apa sih concern-nya dari mereka gitu ya. Karena itu juga apa mereka jadi satu stakeholder yang perlu kita pertimbangkan juga gitu. Karena sebarannya sudah di mana-mana gitu. Kalau kita nggak kontrol itu ya mereka akan mengakuisisi ruang ya semau mereka gitu ya, di mana ada traffic penumpang yang banyak ya mereka menumpuk. Pokoknya menumpuknya ternyata di gerbangnya orang gitu ya. Itu juga jadi keliru. Nah, ini framework ya. Oke. Nah, framework ini juga ada panduan untuk konsolidasi lahan seperti apa. Ya, ini sebetulnya kajiannya ada di kajiannya, tapi untuk panduannya kita buat panduan. Kajiannya itu apa aja yang dibutuhkan secara administratif untuk misalnya pengembangan apa namanya ini konsolidasi lahan ataupun untuk penyediaan hunian ini ya apa affordable housing. Jadi ada juga masuk di situ. Mana yang diperbolehkan, mana yang mungkin kita atur supaya bisa sesuai nanti dengan struktur utama kawasannya. Selanjutnya kemudian rencana kegiatan, jadi tidak hanya land use 2-dimensional, tapi di sini kita juga dapat masukan dari tim properti dan juga market study, gitu ya. Jadi tolong nanti diatur juga kalau misalnya kita perkantoran, kantornya itu apa aja, gitu ya, lobbynya apakah mau di pertokoan atau bisa ada perbelanjaan dan lain-lain. Jadi sebetulnya ini sudah secara 3-dimensional mengatur level of activity-nya, begitu. Terus selanjutnya, nah ini juga sama level activity yang kita harapkan begitu ya, untuk di area layer kedua bahkan gitu, karena banyak area traffic pejalan kaki yang kita harapkan, maka nanti bisa di next ada commercial frontage, kemudian ini nanti dipadukan dengan residensial di atasnya. Tapi untuk beberapa area residensial yang mungkin tidak terlalu banyak traffic pejalan kakinya, kita jadikan dia full residensial, hanya dengan fasilitas 10% untuk fasilitas huniannya gitu ya. Selanjutnya, ini juga sama. Ini jalur tembus yang kita harapkan. Jadi kalau bisa kita bikin jalur tembus, di aturan tentang penataan jalur tembus itu kita ada juga ya. Jadi kalau misalnya ada jalur tembus, kita tidak menjadikan dia sebagai back of the house. Gitu. Karena back of the house itu ada lagi nanti zonanya. Kalau misalnya dia jadikan jalur tembus untuk pejalan kaki, maka kita jadikan juga dia suitable untuk aktivitas yang memang mendukung pejalan kaki. Nah, aktivitas ini kan sebetulnya tidak hanya aktivitas jualannya ya, tidak hanya Hadi senang jalan sini karena ada toko gitar gitu kan, nggak gitu juga ya. Ada kafe misalnya nggak gitu. Tapi ketika kita berjalan pada saat-saat tertentu, ini ada sebuah teori juga ya, apa namanya crime prevention through environmental design gitu ya, bahwa dengan adanya fasad yang lebih aktif ini juga justru akan apa namanya membatasi orang untuk berniat jahat di situ. Jadi tidak hanya jahat secara kriminal ya, tapi pelecehan apa segala macam. Karena ada pengawasan dari aktivitas yang ada di dalamnya gitu. Ya walaupun tidak bisa mencegah secara 100%, tapi at least ini akan jauh lebih efisien ketimbang kita memiliki sebuah dal fasad ya yang tidak ada aktivitasnya. Ini area belakang, misalnya area apa loading unloading. Kalau misalnya teman-teman misalnya ke mana Trans Studio Mall misalnya, kalau keluar dari area belakang, itu kan area loading unloading.
Nyaman nggak kalau misalnya perjalanan 100 meter akan terasa lebih jauh begitu, karena willingness to walk itu terbatas karena tidak nyamannya area-area di sekitar lingkungan kita gitu ya. Oke. Nanti ini juga diatur ya di dalam panduan umum biasanya tentang area yang di di jalur tembus, ada amenity zone-nya, jalur pejalan kaki, kemudian ini juga di aktivitasnya apa, kemudian di atasnya juga kita atur untuk bisa ada kegiatan hunian. Selama secara land use itu tidak melanggar. Nah, ini kan kalau dari RDTR ada land use ya. Land use-nya apa, peruntukan lahan, atau zonanya apa, gitu ya. Nah, di dalam zona itu biasanya nanti kita lihat ada ITBX-nya, mana yang izin terbatas, bersyarat, atau tidak diperbolehkan. Nah, itu kita terjemahkan di dalam framework, mungkin atau tidak, gitu ya. Nah, melalui FGD, melalui apa, dan sesuaikan dengan karakter kawasannya. Mungkin kita tidak lihat, oh ini sama-sama komersial ya, tapi kita komersialnya misalnya komersial yang hotel bintang berapa bisa ada di area layer kedua, tidak seperti itu. Kita lihat mungkin yang lebih cocok adalah sekarang hotel-hotel bintang 3, bintang 2, misalnya kita tebakan bintang 2 dan bintang 1 gitu yang mungkin akan ada di area situ. Nah, pertimbangan itu nanti masuk ke apa? Tipologi bangunan gitu ya. Karena teman-teman nanti ada kajian tipologi bangunan juga ya. Tipologi bangunan podium, tower ada beberapa tipe begitu ya. Itu nanti masuk juga. Jadi kalau bikin simulasi rasionalitas desain arsitekturnya pun sebetulnya sudah masuk di dalam tahap perencanaan kawasannya. Oke, lanjut. Kemudian ini, untuk beberapa area zona perkantoran barang dan jasa, ini yang dari regulasi, sebenarnya kita tidak banyak mengubah dari land use-nya, begitu ya, karena secara ini masih cukup relevan dan baik, gitu. Tapi yang kita atur adalah ini ya, diperbolehkan terjadi kita informasikan sebagai bentuk guidelines. Jadi kalau siapapun nanti yang membaca guidelines, tahu ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, kita terjemahkan. Gitu. Dan nanti ada juga yang kita himbau, kita anjurkan. Anjurkannya adalah ini area. Kalau misalnya di area misalnya di Menteng gitu ya, yang diperbolehkan komersialnya apa sih? Misalnya gitu, misalnya restoran, gitu. Kalau misalnya komersialnya yang mungkin salon, bengkel, gitu, bengkel audio apa kayaknya nggak cocok nih gitu ya. Kita nggak masukin di situ. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian juga ini nanti di aturan tentang panduan subbloknya ini diterjemahkan menjadi satu informasi begitu ya, aturan wajibnya apa saja, zonasinya, land use-nya ya, tadi subzonanya apa, insentifnya apakah ada atau tidak di dalam regulasi ini dicantum. Tipologi bangunannya, kelurahannya di mana, subbloknya di mana, KDB, KLB, KDH ini aturan wajib ya. Nah, tadi kalau misalnya aturan wajib ini yang dilanggar, gitu ya, nah ini konsekuensinya apa? Sebetulnya kalau di PMK itu tidak ada bab sanksi. Jadi kalau di RTBL saya ada ya bab sanksi. Terus kemudian aturan anjuran utama, ini GSD, ruang usaha terjangkau ada atau tidak. Nah, ini sebetulnya dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan apa yang akan diatur. Nah, ini nanti penerjemahannya ada lagi. Jadi ada satu bab lagi yang menerjemahkan secara tekstual ya. Jadi tidak hanya tabel saja tapi secara tekstual. Dasarnya kenapa kita melakukan ini ada di bab kajian. Jadi kalau ini ada tahapan pemahaman konteks, nah kemudian kajian analisis, ya, terus kemudian konsep panduan. Ini cara tahapan umumnya seperti itu. Selanjutnya, kemudian juga ada misalnya ini contoh ya panduan peralihan ruang dari pejalan kaki ke ruang publik, gitu ya. Instead kita menggunakan pagar, ada beberapa tahapan yang mungkin ini bisa jadikan sebagai satu masukan juga. Gitu. Selanjutnya. Kemudian juga akses untuk masuk kendaraan ya. Nah, ini juga sama, mana yang mungkin kita anjurkan, mana yang ini tidak kita sarankan, gitu ya. Bahkan juga nanti di dalam penggunaan materialnya itu nanti di persyaratannya kan ada gitu, performance material, tidak boleh licin, tidak boleh menyilaukan, segala macam itu ada. Selanjutnya ini panduan untuk kita ini yang beberapa kebutuhan untuk transportasi online ya. Jadi yang mikro saja, yang ada di dalam coupling, ada di dalam bangunan, dan ada yang di luar bangunan. Nah, ini diperlukan juga ada ruang tunggunya, ada ruang tunggu Gojek, penumpang, pengemudi, kemudian ada titik pick up point segala macam, dropping. Kalau di apartemen sekarang ada drop untuk ini ya, GoFood segala macam, jadi nggak masuk ke lobby. Nah, ini juga di pagi kemarin pada saat pandemi itu jadi suatu concern juga, jangan sampai terlalu bercampur dengan
aktivitas private-nya, jadi diisolir di area bagian luar. Dan ini pada umumnya beberapa pemilik lahan mengalokasikan ruang parkir ya. Jadi ruang parkir selama masih sesuai dengan standar mereka alokasikan untuk drop dari taksi online. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah panduan subblok ya. Jadi kita mengatur di mana potensi menara yang diperbolehkan, gitu ya, rekomendasinya di mana. Kalau misalnya ada hubungan stasiun yang mati seperti apa, garis sempadannya, terus kemudian KLB, KDB, dan tipologi bangunan dan lain-lain. Selanjutnya, ini adalah aturan anjuran berkaitan dengan kalau misalnya pengembangan interkoneksi, bahkan pada lantai basement ataupun lantai dasar, ini pun sudah diatur. Gitu. Jadi sebetulnya, kalau kita diskusi dengan 1, 2, 3, 4 pemilik lahan, kita sudah informasikan, Pak, lahan Bapak ini nanti akan terhubung juga dengan lahan yang gitu ya. Jadi sebetulnya kita informasikan. Nanti detailnya ternyata misalnya agak sedikit berbelok, apa segala macam, nah itu nanti tentang kajian pada saat implementasinya, begitu ya. Apakah ternyata, oh saya udah punya nih jalur existing untuk driveway, kita gunakan aja yuk untuk jalur untuk orang gitu, untuk jalan orang yang bisa aja. Gitu. Jadi kita hanya memandu. Terus kemudian juga ada ini lahan untuk kita transit plaza, begitu, plaza transit, pocket park dan lain-lain. Ini kadang-kadang kalau di teman-teman pemilik lahan biasanya, wah ini saya nggak mau sebesar ini, gitu. Kita bilang bahwa ini indikatif, gitu. Lokasinya adalah di sini. Tapi perkara nanti besarnya seperti apa itu akan dikaji lebih lanjut. Nah, juga perlu diinformasikan nanti kepada pemilik lahan ataupun pemerintah, begitu ya, bahwa ini tidak plok seperti itu, gitu. Karena ini masih dalam ranah panduan. Kayaknya secara kajian analisis kita mempertimbangkan bahwa di sini kayaknya kita mempertimbangkan dari flow of activity-nya manusia, pergerakan, bahkan ada plaza transit. Nah, kita tuangkan di situ. Oke. Selanjutnya, nah ini tipologi bangunan. Sebetulnya nanti kita juga bisa memberikan sebuah arahan tentang intensitas bangunan. Jadi misalnya kalau dari regulasi misalnya diperbolehkan sekian, tapi kita bisa mengusulkan gitu dari sisi properti, dari sisi lingkungan, transportasi gitu ya. Kalau misalnya di sini mungkin suitable-nya berapa. Dan itu kemudian kita uji. Makanya kalau kita selalu melihat ada satu metode juga namanya form based code ya, di mana sebuah ketentuan ini dilahirkan dengan kita sebetulnya merencanakan dulu formnya, bentuknya, jarak bebasnya, terus kemudian juga visual impact terhadap jalan segala macam kita atur gitu ya. Dan kemudian kalau ternyata di sini paling optimal KLB-nya adalah sekian gitu ya. Dengan pertimbangan tipologi bangunan yang sudah kita kaji. Kalau misalnya di sini kantornya kelas A, tipologi bangunannya kita sesuaikan kelas A gitu. Nanti karena perbedaan tipologi floor plate-nya itu juga akan menentukan ketinggian bangunannya. Ya, walaupun KLB-nya sama, skalanya akan berubah juga kan, berbeda. Walaupun nanti ini pun arsiteknya akan punya inovasi sendiri gitu ya. Saya sih bikinnya 1 tower aja, ya silakan. Tapi nanti kan ketinggian bangunannya akan berpengaruh gitu ya. Tapi yang paling penting buat kita apa di sini? Streetscape ya, podium, segala macamnya ini yang kita atur, kita anjurkan segala macam. Ada garis-garis titik itu namanya envelope bangunan ya. Mungkin sudah tahu ya, ada amplop bangunan. Nah, ini sebetulnya yang memang diperbolehkan pembangunannya dari ISP, ISS, garis padan samping atau garis padan sungai jika ada, garis padan suci kalau di Bali itu udah masukin. Kemudian ketinggian bangunan maksimum itu ada juga di situ. Diperbolehkan membangun ini sesuai dengan regulasi. Nah, tapi pada kota ini mengarahkan di mana letaknya, posisinya supaya mungkin sesuai dengan tadi ya karakter. Oke, lanjutnya. Ini juga salah satu contoh. Kalau kita bicara ini yang di RPK ya, RPK di IKN. Nah, jadi ada dari visi ini muncul ada beberapa big move bahasanya begitu ya. Jadi big move tergantung dari masing-masing precinct. Nah, kebetulan precinct ini adalah pergabungan antara permukiman nanti dengan adanya diplomatic compound. Tapi ini sebenarnya dalam tahap kita pengajuan proyek yang waktu itu masih proposal. Jadi ya, kalau saya share juga di sini.
Kemudian ada beberapa ya, ada lingkungan, kemudian yang kita bicara tentang diplomatic compound yang harus seperti apa, terus kemudian juga kita bicara tentang lingkungan yang berbasis pejalan kaki itu kan kita angkat sebagai big move juga, begitu ya. Big move ini sebetulnya bukan menjadi satu apa namanya, oh ini saja yang dirancang, oh tidak, gitu ya. Semua elemen sebetulnya akan menjadi di perhatian, begitu. Tapi big move ini menjadi satu apa ya pertimbangan besar begitu bahwa di kawasan ini yang perlu diperhatikan secara prioritas adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next. Nah, kemudian big move ini kita terjemahkan menjadi sebuah framework juga, begitu. Apa aja secara 3 dimensional kegiatannya, kemudian juga jejaring pejalan kaki dan hubungan dengan sistem penghubung lain seperti transportasi dan lain-lain. Kemudian juga ada jalur hijau, biru, gitu ya, dan hubungannya nanti dengan kegiatan ekologi dan lingkungan dan juga sosialnya seperti apa. Nah, ini juga jadi perhatian gitu. Ini diangkat dalam sebuah framework begitu ya. Terus kemudian ada lagi framework juga. Selanjutnya, nah ini juga sama framework dari peran kawasan ya. Jadi kawasan walaupun sebetulnya nanti dia secara kegiatan dan implementasi akan lebih mix, tapi tetap ada kawasan-kawasan yang memiliki nilai ekonomi dominan. Kita biasanya juga nanti ada bilang ada ini predominantly adalah hunian atau predominantly adalah komersial, atau di sini ada area diplomatic compound. Walaupun tadi diplomatic compound memungkinkan adanya area hunian tidak masalah, tapi sebetulnya kita bagi bahwa ini masing-masing memiliki perannya. Natural resource-nya pun dipertimbangkan karena ini bukan ruang sisa ya, justru ini adalah salah satu ruang yang membentuk sebuah karakter utama dari sebuah kawasan precinct ini gitu. Transportasi yang gimana dan hubungan antara built environment nanti dengan natural reserve-nya seperti apa, itu juga jadi satu framework. Nah ini framework ini nanti diterjemahkan kalau di dalam tahap konsep itu terjemahkan jadi konsep-konsep elemen urban design yang itu tergantung ya, misalnya apakah kita perlu mengangkat natural reserve ya, atau misalnya urban blue and green strategi ini menjadi salah satu yang utama, kita angkat menjadi satu prioritas konsep yang utamanya gitu. Nanti selanjutnya kita bahas tata bangunannya apa segala macam. Kalau misalnya tadi di MRT kita angkat dulu tentang sistem penghubung, sirkulasi, pejalan kaki dan juga lain-lainnya gitu. Nanti konsep yang lainnya itu ada di belakang, walaupun bukan mengebelakangkan enggak, tapi sebetulnya kita angkat dulu mana hal yang perlu dijelaskan secara lebih rinci di awal gitu. Nah, baru kita atur elemen-elemen lainnya gitu. Nah, jadi ini hanya framework saja kerangka kerja. Karena kerangka kerja ini nanti juga akan menjadi acuan untuk stakeholders lain yang ada di dalam tim kita. Ada tim, saya kalau di sini ada tim infra gitu ya, walaupun tim infra akan lebih detail juga sampai ke detail, tim lingkungan, tim properti gitu ya, tim transport gitu akan melihat framework ini sebagai input mereka untuk jadi awal. Lanjut nanti kita sama-sama detailkan, oh bangunannya segini, kepadatannya segini, aksesnya segini dan lain-lain. Oke, jadi ini contoh framework ya. Selanjutnya ini salah satu contoh juga agak beda ya dengan tadi Bundaran HI, ini di Kota Tua. Kota Tua ya, konteks historis ini menjadi cukup penting. Kalau tadi di Bundaran HI pun konteks historis itu signifikan, tapi sebagai sebuah koridor dan sumbu. Jadi kalau di sini mungkin hampir ke seluruh tata bangunannya, bahkan interiornya pun ini perlu diperhatikan, gitu ya. Nah makanya di dalam sebuah pengajian, sambil dilanjut aja, di dalam mengembangkan ini kita tidak bisa lepas dari dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya. Di rencana induk segala macam itu ini terus dipakai itu. Karena apa? Karena mungkin tidak akan terlalu banyak perubahannya. Nah pemutakhirannya ada di mana? Ada di regulasi-regulasi yang ada mungkin di Jakarta, ya DTR-nya. Nah, ketika ada DTR baru ini ditinjau kembali gitu ya, bahwa ini harus punya standpoint yang sama gitu yang mungkin kalau misalnya ada pengembangan baru, kalau pelestariannya saya rasa tidak akan terlalu banyak berubah. Nah, tapi pemanfaatannya ini mungkin bisa gitu ya. Karena kalau bisa pelestariannya ini sudah tercapai, kemudian mau diapain bangunannya? Dan bagaimana kita bisa memasukkan investor yang mau investasi misalnya gitu ya. Apakah nanti saya cerita ya di layer kedua ini kita masukin restoran, coffee shop gitu ya. Tapi harga pajaknya tinggi gitu. Nah, ini susah juga. Jadi bagaimanapun ini adalah kawasan yang perlu
kembalikan lagi vitalitasnya dengan kegiatan-kegiatan baru. Gitu. Kalau misalnya tidak, ya mungkin suatu saat juga akan decaying, runtuh, rusak, dan lain-lain. Gitu. Atau justru tumbuh dengan aktivitas yang tidak kita harapkan, gitu ya, negatif, gitu, atau apa segala macam. Nah ini juga sebetulnya jadi satu pertimbangan. Oke, selanjutnya. Ya ini apa namanya beberapa visual ya tentang dokumentasi juga yang menjadi satu pegangan bahwa belajar dari dokumentasi, belajar tentang signifikansi sebuah kawasan ataupun objek cagar budaya ini menjadi cukup penting. Oke. Konteks historis ya diangkat. Awalnya kota, mungkin kita melihat ini sebuah kota kembali gitu ya, tapi dengan mungkin kegiatan-kegiatan yang harus punya relevansi dengan kegiatan saat ini. Nah, kemudian juga ini salah satunya adalah mempertimbangkan bahwa di mana delineasinya. Nah, poin ini delineasinya kembali kepada area temboknya, gitu, di mana tembok ini ada. Gitu. Selanjutnya dilakukan FGD. Nah, ini ada Bu Ririn juga ya. Di FGD dilakukan semua stakeholders bahkan permasalahan masa kini, gitu. Jadi udah bukan permasalahan yang mungkin dulu ada pada saat di era Batavia, gitu. Tapi ini era sekarang PKL, macetan, banjir, land subsidence yang harus kita pertimbangkan. Next. Ya, singkat cerita, kemudian juga dari pemerintah menginginkan adanya sebuah visi, gitu ya. Jadi ini kita mungkin melihatnya bahwa ini adalah kawasan cagar budaya. Nah, tapi di kawasan cagar budaya ini nilai ekonominya tinggi, begitu ya. Nah, sebagai kawasan wisata, bisnis, perdagangan jasa. Tapi sebetulnya ini belum optimal, gitu. Nah, bagaimana caranya ini bisa dioptimalkan, tapi tanpa mengurangi dari nilai kesejarahan kawasannya. Nah, ini cukup penting bahwa oke, pelestarian kita jaga, kemudian risetnya kita kembangkan, dan pemanfaatannya ini harus bisa dilakukan, gitu. Kalau tidak ya susah ya. Dia akan jadi sebuah monumen yang tidak bisa dioptimalkan. Gitu. Selanjutnya, nah ini sudah sebenarnya lompat dari kajian ya. Jadi kita ada rencana induk, kita ada kajian-kajian dari PDA juga waktu itu mengeluarkan masing-masing bangunan panduannya seperti apa. Jadi kita masih di dalam kawasannya sehingga keluar dengan sub area inti. Nah, sub area inti ini kalau misalnya kita runut lagi ke dalam sejarahnya, memang ini sub utama dari area Batavianya. Makanya dari koridornya, tata bangunannya, dan segala macam, mungkin fungsi di awalnya pun ini adalah area dari pusat kawasannya, begitu ya. Selanjutnya, terus ada beberapa pendekatan, penataan yang akan dilakukan. Area penunjang, nah ini kita harapkan lebih banyak kegiatan hunian. Bayangkan kita bisa menginjek area hunian. Saya Chinatown di Singapura, gitu ya. Itu kan skalanya juga sedemikian, tapi perlu ada satu hal yang mungkin meyakinkan mekanisme bahwa masyarakat bisa masuk ke kota tua, begitu. Jadi ini tidak hanya sebatas panduan fisiknya, gitu. Memang perlu ditambahkan lagi dengan insentif dan disinsentifnya ya, supaya ini berhasil. Selanjutnya, kemudian juga di area periferi itu karena semua temboknya juga sudah tidak ada, tapi batas kawasan pun harus bisa terasa juga. Oke. Selanjutnya, dan kemudian ada pengembangan besar yang sebetulnya juga beberapa area sudah betul-betul secara signifikansi itu hilang, jadi memungkinkan adanya sebuah development. Oke. Nah, ini lanjut aja. Nah, ini tema-temanya begitu ya, dengan pengembangan area terbaru, dan ini adalah arahan pengembangannya. Jadi dari kita membagi sub area 1, 2, 3, 4, kemudian kita terjemahkan adanya ini aturan umum ya, panduan umumnya. Selanjutnya ada lagi, nah ini panduan koridor khusus. Gitu. Walaupun di dalam koridor kita tetap mengatur mengenai irama, tata bangunan, dan lain-lain. Nah, untuk tata bangunannya sebetulnya kita melihat bahwa panduan yang sudah dilakukan oleh PDA, Pusat Dokumentasi Arsitektur, itu sudah jauh lebih komprehensif. Jadi kita tidak menggantikan itu, gitu. Kita justru mengintegrasikan itu ke dalam panduan area kawasannya. Di sini mengatur apa? Jalur sepedanya, ketinggian bangunannya, apa segala macamnya diatur. Jadi supaya ini pun masukan dari RDTR 2014 itu sudah kita integrasikan ke sini juga, gitu ya, karena pemutakhiran. Selanjutnya, ini juga sama tentang panduan bagaimana sebetulnya ada beberapa area atau tata bangunan yang ini bisa dijadikan sebagai
komersial alley ya, jadi antar menembus antar bangunan. Oke. Ya, beberapa sebetulnya terus boleh di next saja. Ini stasiun Fatahillah, ya, ada Kertaniaga, dan ini area bagian dalamnya pun beberapa sudah diutilisasi untuk kegiatan komersial yang lebih baru. Ini contoh yang menarik ya. Oke. Nah, kemudian di dalam perkembangannya, MRT kemungkinan besar akan lewat ke sini. Nah, kemarin kita udah cerita, tapi kita nggak mau kita ulas kembali ya. Ini adalah apa Plaza Beos. Awalnya Plaza Beos itu memang jadi plaza orientasi untuk beberapa area, karena di sini ada stasiun Beos, gitu ya. Jadi stasiun Beos ketika orang keluar, gitu, maksudnya kalau saya orientasinya ini langsung ke taman. Kemarin saya di atas seminarnya itu Pak Yuda melihatkan itu ada plaza yang masih orisinil, dan itu menarik sekali, gitu ya. Nah, kalau sekarang karena ini jalan Lada ini trafiknya cukup banyak, begitu, akhirnya stasiun ini entrance dan exit-nya diubah ya, jadi ke sayap sebelah kanan dari depan sini. Karena ketika orang keluar di sini, ojek-ojek akan di sini, mikrolet akan ngumpulnya di sini, tidak. Ya. Nah, kemudian MRT akan muncul. Dulunya akan muncul di sini, tapi secara struktur tidak mungkin. Akhirnya stasiunnya di sini, tapi concourse-nya, terowongannya muncul di sini jadi Sunken. Gitu ya. Secara hubungan ini menarik, begitu, karena kita menggabungkan antara beberapa moda di dalam Plaza Transit, ya, walaupun MRT-nya ada di sebelah Pinang Sia sini, dan di sini akan menjadi satu titik pertemuan banyak orang dari plaza orientasi. Kemudian ada usulan untuk menciptakan kawasan kota tua sebagai low emission zone dari pemerintahan gubernur. Nah, itu dikaji lagi bahwa jalur traffic yang ada di sini itu bisa dialihkan. Makanya sekarang sudah mungkin dialihkan, gitu ya. Jadi traffic tidak sebanyak ini lagi di sini kecuali public transport. Jadi ini salah satu upaya. Memang konsekuensinya terjadi di pengendara kendaraan bermotor, gitu ya, termasuk juga yang kendaraan berat. Padahal kalau kita kemarin juga mengkaji di sini, kendaraan berat dengan emisinya, dengan buangan karbon dan itu juga salah satu penyebab rusaknya beberapa aset komponen cagar budaya, yang itu juga plesterannya terus kemudian ratusan tahun kan, gitu ya. Jadi ini juga salah satu pertimbangannya kenapa kita mempertimbangkan untuk menciptakan low emission zone, sehingga nanti di sini akan dikembalikan lagi menjadi sebuah area plaza transit, mungkin sama seperti Tokyo Station, mungkin desain barakan. Dan kemudian ini dari UDGL kemudian jadi akal untuk desain barakan. Nah, sayembara kemudian didetailkan menjadi dokumen perencanaan. Nah, sekarang sebetulnya sedang ongoing project ya sepertinya. Jadi ini MRT di sini. Kita juga mengharapkan bahwa di titik-titik bangunan-bangunan ini pun akan muncul muara-muaranya lagi, memanfaatkan bangunan-bangunan existing tanpa dia harus muncul ada di public space-nya, di domain publiknya, masuk sini, keluar dari luar sini. Nah, ini akan jadi area plaza transit yang masuk berhubung, sekaligus juga ini menjadi ruang orientasi. Oh, ketika kita keluar di area paling selatan di area Kota Tua, itu ada gedung Mandiri, itu ada gedung BI, ini ada BI, ada Plaza Beos, ya. Jadi ini kita jadi ruang orientasi, sekaligus juga memantapkan visual impact di area sini. Nah, ini jadi cukup penting. Artinya nanti ada beberapa perubahan ya. Stasiun Transjakarta haltenya akan juga pindah dan jadi dialihkan begitu. Ini juga salah satu konsekuensi, tapi karena konsolidasi ya, ini merupakan satu pengembangan yang konsolidasikan dengan beberapa stakeholders, jadi ya kita sama-sama sepakat. Oke, next. Nah, ini juga salah satu panduan bagaimana kita memperkuat area visual impact di area Beos dan sekitarnya, menyesuaikan dengan kriteria atau signifikansi yang dulu pernah ada di sini yang dikembangkan. Jadi kalau misalnya ternyata di sini ada plaza halte Transjakarta menggantikan di sini, ya jangan sampai mengurangi visual impact di area pusatnya. Seperti ini masuk ke dalam panduan juga. Next. Nah, jadinya seperti ini. Nah, tapi ya ini master plan dari UDGL. Tapi nanti di dalam perencanaannya ini jadi berubah. Tapi prinsipnya bahwa menghubungkan orang apa segala macam terjadi di sini, gitu ya, harapan kita. Karena KAK dari
sayembaranya pun sebetulnya dari UDGL juga. Jadi ini jadi UDGL bisa dimasukkan untuk dari KRK. Next. Ini simulasinya saja. Nah, kemudian juga ini ada beberapa mekanisme yang kemarin juga di dalam penyusunan PRK-nya seperti dibahas ini belum belum tuntas begitu ya, bagaimana transfer of development resource seperti ini bisa jadi salah satu mekanisme dalam ODGL yang bisa diintegrasikan. Jadi tidak hanya mengatur tata bangunannya saja, tapi bagaimana caranya supaya ini bisa di-develop ya dengan value yang juga mumpuni. Next. Nah, ini ada zona, ini punya nilai KLB, tapi ini tidak bisa digunakan sebetulnya. Ya, karena kita sudah punya batasan maksimum di area sini. Itu bisa dialihkan kemana gitu ya. Ini adalah salah satu konsep, ada zona pengirim, zona penerima, dan bahkan sebenarnya secara makro, zona penerimanya bisa bisa diperluas lagi begitu ya, bahkan ke area-area yang memiliki satu poros infrastruktur yang serupa. Jadi seperti area TOD begitu, jangan-jangan sudah dari kota tua itu bisa dialihkan ke Harmoni, bisa dialihkan ke Hir, karena kita memiliki satu poros yang sama. Ini maksudnya masih sebuah kajian gitu, belum menjadi satu ketetapan di dalam ODGL. Tapi ini kita kaji. Oke, next. Nah, mungkin ini cepat aja ya, karena kemarin sudah dibahas prinsip ya, karena kita bicara tentang urban design impact ya, jadi kita harus bicara tentang sebuah prinsipnya. Next. Fungsi visual lingkungan tadi sudah dibahas juga di dalam ODGL ya, apa fungsi yang paling sesuai, apa yang terpadu, apa yang fungsi mungkin tidak esensial, tapi yang tidak artinya dibatasi saja, atau bisa fungsi yang betul-betul ini akan bertentangan. Visual tadi jelas, kita juga mengatur dengan panduan, jangan sampai panduan kita justru menghilangkan sebuah ada elemen signifikan secara visual gitu ya, dan keindahan itu jelas gitu ya, karena kita mau merancang sebuah kota. Kemudian lingkungannya juga, nah lingkungan di dalam PRK kajian-kajian ini kalau sekarang di DKI jadi satu hal yang proses. Saya rasa juga setelah kita lebih banyak di dunia concern tentang isu lingkungan, global warming, apa segala macam, juga ini akan jadi satu pertanyaan-pertanyaan bagaimana dengan aspek lingkungannya, bagaimana dengan dampak lingkungannya atas ini akan terus. Oke, lanjutkan. Ini beberapa prinsip ya dari alam, dan ini juga mungkin sering digunakan dalam terutama ketika perancangan di kawasan TOD ya. Oke. Nah, ini challenge-nya ya. Sebelum mengakhiri, ada beberapa mungkin yang kita perlu sama-sama pahami kalau di dalam praktek tentang konsolidasi lahan. Ini juga sama sebuah proses yang sulit ya, karena kita mengkonsolidasi bukan mengakuisisi. Ini proses konsolidasi itu saya belum melihat ada hal yang berhasil, terutama ketika melihat ada landed housing, kemudian kita kembangkan menjadi vertical housing. Karena ada beberapa value yang belum bisa disetarakan ketika pengembangan itu baru begitu ya. Saya punya kos-kosan di sini, ada 4 kamar gitu ya di situ. Tiba-tiba di sini saya dijual 1 kamar. Nah, ini juga sama, warung gitu ya, padahal secara fisik ya seperti. Nah, itu juga kemarin kita coba jadikan sebagai salah satu kajian tambahan di dalam PRK, tapi tidak masuk ke dalam PRK. Kita diskusikan juga nih, bagaimana kita bisa memiliki sebuah variabel yang bisa memantapkan kalau kita bisa mengkonsolidasi lahan. Nah, konsekuensinya adalah bahwa ketika kita punya sebuah visi untuk bisa mengkonsolidasikan lahan, landed atau horizontal atau vertikal, kita harus bikin skenario jadinya. Gitu. Tadi ya, kalau misalnya tidak terjadi konsolidasi lahan, ya kita harus mengembangkan bahwa lahan yang existing ini masih bisa terdevelop atau bisa terutilisasi dengan baik tanpa harus mempertimbangkan opsi ini. Tapi opsi ini kita masukkan juga ke dalam panduan. Jika nanti ada konsolidasi lahan, nah baiknya gimana, strukturnya apa yang dipertahankan, terus kemudian nanti streetscape-nya mana yang akan kita bangun, apa segala macam. Tapi kadang-kadang visi konsolidasi lahan ini pun akan jadi sebuah gambaran yang kita bisa juga ya menarik seperti ini. Siapapun agen pembangunan bisa melihat ini sebagai salah satu bentuk input. Bisa juga bisa masuk melakukan seperti ini. Jadi ini kita masukkan juga karena bicara adalah tentang skenario ya, jadi tidak bisa langsung pada satu skenario saja. Kalau skenario tidak berhasil, bagaimana berarti dokumennya nggak bisa dipakai. Selanjutnya public-private partnership, ini hubungannya juga nanti dengan insentif dan insentif, karena sebetulnya di pengembangan area terbangun, kita akan lebih banyak deal sama
pemilik lahan yang sudah terbangun, gitu ya. Oke, next. Ada beberapa contohnya. Ini juga sama ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita negosiasikan dengan pemilik lahan, terutama ini kalau kita bicara tentang MRT gitu ya, Pak, gitu ya, muaranya bisa nggak ada di lahan Bapak? Nah, ternyata sekarang kemarin ke Blok M nggak lihat yang ini ya, jembatan langsung masuk ke Blok M Plaza, itu menjadi salah satu presiden yang sekarang banyak pemilik lahan menginginkan direct connection ke stasiun MRT gitu. Anda tidak harus meruntuhkan bangunan lama untuk membangun properti baru gitu ya. Untuk memasukkan satu koneksi langsung ke dalam bangunannya, ternyata si aktivitas di situ bisa bangkit kembali begitu ya. Itu bisa salah satu strategi. Sekarang beberapa ya, jadi hubungkan langsung dengan bangunan. Gitu. Karena kalau di kita memang ini jadi salah satu kendala kalau di MRT mungkin teman-teman juga merasa kalau misalnya sedang hujan atau sedang panas begitu keluar MRT ada satu hal pola pergerakan kita yang terputus ya. Wah hujan nih nggak bawa payung berarti menunggu kan gitu ya. Atau misalnya panas, aduh agak panas ya nggak ada teduhan. Nah, kalau misalnya menembus ke bangunan ini jadi penting. Nah, makanya sebetulnya kalau kita bicara tentang PRK, yang kita utamakan adalah bagaimana pergerakan orang itu bisa safe, secure, dan nyaman sampai ke ujung. Gitu ya. Dan bahkan sebetulnya kita bisa bicara juga tentang pengembangan housing development, Pak, di lahan Bapak ini memungkinkan untuk kita misalnya develop adanya perumahan dengan skala yang mungkin lebih affordable atau seperti apa. Atau bahkan juga untuk beberapa stakeholders yang jauh, begitu ya, ini juga bisa mengembangkan sistem shuttle, gitu. Kawasan-kawasan yang jauh, ini bisa mengembangkan sistem shuttle ke area. Nah ini sebenarnya partnership. Kemudian selanjutnya, nah ini juga sama insentif ya, insentif dan disinsentif ini juga sering kita bahas di dalam sebuah praktek, begitu. Dan ini banyak yang sudah terjadi, begitu. Biasanya kalau pengembang menginginkan adanya tambahan nilai KLB, tapi dikenakan disinsentif ya, karena misalnya dia dianggap melampaui dari ketentuan maksimum yang disyaratkan. Tadi kalau misalnya kita bicara denda, nah dendanya ini bisa diartikan sebagai pengembangan fisik ya, yang berkontribusi terhadap publik, misalnya pelajar transit, jalur tembus, apa segala macam. Tapi harus sesuai dengan insentifnya itu. Kalau misalnya diadakan di area CBD, ya mungkin diimplementasi di situ juga. Jangan misalnya bikin waduk di mana gitu ya, padahal sebetulnya dia datangnya dari insentif atau disinsentif di kawasan itu. Ini pemikiran-pemikiran kita gitu ya. Oke, karena di dalam PRK ini banyak sekali program atau indikasi program yang sebetulnya bisa didorong dengan adanya indikasi insentif dan disinsentif ini bisa sangat mudah tanpa harus keluar APBD gitu ya, kita masih bisa dibantu dengan ya, swasta untuk bisa mengembangkannya. Bahkan jauh pedestrian gitu ya. Yang di Sudirman Tamrin itu juga sebenarnya salah satu kontribusi. Oke. Selanjutnya, nah ini juga challenge ya. Kalau kita sekarang mungkin bicara tentang pandemi, setiap pandemi ini pasti ada sebuah inovasi ya. Karena kita juga berstrategi untuk bertahan. Nah, seperti kalau dulu ada sistem integrated sewer gitu ya, terus kemudian adanya pengembangan koridor-koridor yang menembus untuk evakuasi dan lain-lain. Nah ini juga sama, mungkin 2019 kita pertimbangkan, dan sebenarnya banyak sekali inovasi yang mungkin sudah mulai banyak kita terdengar begitu, tapi kelihatannya ini juga menjadi satu masukan bagi kita gitu ya, untuk bisa terus kita belajar dari sini begitu. Selanjutnya tentang standar jarak baru gitu ya, tapi ini juga mungkin di dalam perkembangannya karena kita mungkin sudah bisa beradaptasi pas segala macam. Dulu sempat di challenge tuh kalau kita dulu mengembangkan salah satu prinsip kalau kita di teori density gitu ya, bahkan juga kalau misalnya kita bisa mendorong sebuah volume pergerakan orang yang cukup tinggi itu juga semakin baik justru gitu ya. Nah ini kemarin di challenge gitu ya, berarti kita nggak bisa nih gitu ya bergerak secara masif. Itu juga jadi suatu perhatian, tapi ternyata kita kalau kita melihat kelihatannya ini tidak menjadi satu hal yang cukup penting. Tapi dalam hal untuk evakuasi, karena kita tidak pernah tahu nanti ke depannya seperti apa, ini menjadi satu perhatian juga. Next. Sirkulasi udara, ini jelas gitu ya. Jadi ini juga salah satu yang kita belajar dari pandemi. Dan tidak hanya pandemi, TBC lebih parah dari pandemi sebetulnya. Dan ini kita menganggap TBC seperti penyakit biasa. Padahal parahnya bukan hanya dari dampak kematiannya, tapi dampak ekonomi yang harus disubsidi oleh pemerintah. Ya. Triliunan itu keluar juga untuk pengobatan.
TBC, dan dia mudah menular. Gitu. Bayangkan orang harus diisolasi 6 bulan, gitu ya, dan itu obatnya cukup mahal, apalagi orang yang resisten terhadap medicine, gitu. Nah, ini juga cukup penting ya. Oke. Perkembangan dari hunian vertikal juga penting karena akses terhadap matahari. Nah, tapi sebetulnya sekarang juga properti hunian dan juga komersial pasca pandemi kita sedang evaluasi kembali ya. Kalau misalnya melihat dari teman-teman di properti ya kelihatannya agak sedikit kurang bagus ya. Jadi kelihatannya untuk beberapa perencanaan sekarang mungkin harus bisa mempertimbangkan skenario pengembangan. Jadi tidak hanya kita fokus dengan kriteria properti pada saat sebelum pandemi. Nah ini kita harus lihat pasca pandemi seperti apa. Oke. Selanjutnya juga yang hunian sehat. Ini jelas ya. Tadi mungkin masuk dalam sirkulasi juga. Next. Oke, nah jadi mungkin ini akhir dari sharing saya tentang PRK. Selanjutnya bisa ada beberapa hal mungkin yang jadi poin penting begitu ya, karena kalau kita melihat dari PRK itu salah satu hal yang sering luput itu adalah mengenai pemahaman konteks yang tepat. Jadi sebetulnya karena kita membangun sebuah guidelines pada area yang tadi kita bahas adalah spesifik ya. Ada spesifik area, ada spesifik konten, ada spesifik treatment. Nah ini sebetulnya harus spesifik juga. Jadi bahasanya jangan sampai nanti kita pakai panduan ini di tempat yang ini bisa juga gitu. Padahal sebetulnya kita punya site spesifik yang perlu kita pertimbangkan. Sebenarnya pengkajian. Nah, kajian ini banyak sekali dan tingkat kedalaman dari kajian ini juga menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan tergantung dari kembali lagi, signifikansi apa yang terjadi di poin pertama. Kemudian perumusan visi, misi, strategi, atau ada prinsip, strategi, konsep rancangan, dan sinergi. Terus kemudian kita juga melakukan ini sebagai proses yang konsensual. Jadi jangan bergerak sendiri, gitu, karena dalam setiap proses ini pun ada banyak stakeholders-nya dan pertimbangan pelaksanaan di lapangan. Nah ini juga kalau kita merancang, kita namanya juga bervisi ya. Sebelumnya kita mungkin envisioning, kemudian kita melakukan visioning. Nah, tapi di dalam kita melakukan sebuah panduan, ada indikasi program. Nah, program itu jangka pendek, menengah, panjang. Pada umumnya sebetulnya dokumen, kalau dulu dibilang dokumen PRK itu per 5 tahun perlu evaluasi. Nah, artinya sebetulnya pertimbangan pelaksanaan di lapangan kita lakukan dengan jangka waktu 5 tahun. Gitu ya. Kalau kita bikin sesuatu yang mungkin agak sulit dilakukan dalam waktu dekat, ya mungkin jangan masuk di PRK, masuknya mungkin di visioning master plan, di dokumen-dokumen yang jadi ini pertimbangan pelaksanaan lapangan. Kenapa? Karena nanti ini apalagi PRK yang bentuknya pergub ya, ada tanggung jawab nanti dari pelaksananya harus bisa mengimplementasikan untuk program-program yang sudah disepakati di indikasi program. Oke, mungkin ini beberapa masukan saja gitu ya, dan terima kasih atas atensi dari karena kita bicara tentang rancang kota, produk rancang kota itu pun juga sebetulnya mengilhami ini juga begitu ya, bahwa kita panduan rancang kota pun sebetulnya menjembatani antara dokumen planning kemudian dengan arsitektur. Jadi kita perlu ada satu ya. Mudah-mudahan tidak ada salah dalam penyampaiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan mudah-mudahan ini bisa jadi bermanfaat. Terima kasih Pak Pras, Pak Aziz, dan Pak Bagas. Baik, terima kasih. Saya langsung duduk saja. Baik, terima kasih Pak Adri, presentasi yang sangat menarik ya teman-teman, baik yang online dan offline. Saya baru tahu ternyata ada online juga ini. Mungkin kita lanjutkan sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Saya berikan kesempatan dulu mungkin peserta yang offline yang hadir secara langsung. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya beralih ke peserta online. Oh ya, silahkan nama dan tingkat berapa? Atau saya angkatan tahun berapa? Putra. Dari SK 2021. Saya mau tanya Pak, kan tadi dijelaskan banyak sekali contoh-contoh dan kasus-kasus yang dari kesimpulan saya sepertinya panduan rancang kota di Jakarta itu sangat progresif. Kira-kira kalau di Bandung, kira-kira hambatan atau tantangannya seperti apa gitu Pak?
Padahal di Bandung juga kita banyak para profesional di kancah kota, urban design planner, urban planner, urban designer juga jadi. Apakah ada tantangan tersendiri gitu di Bandung sehingga kita tidak seprogresif di Jakarta? Saya harus jawab ya. Iya, silakan. Ya, tadi sebetulnya seingat saya ya, di Bandung itu pernah ada PRK juga, gitu. Kebetulan waktu itu juga kita studi untuk kawasan di pusat kotanya. Saya rasa juga di Bandung banyak hal yang dengan karakteristik yang mungkin berbeda dengan Jakarta, tapi produk rancang kota atau panduan rancang kota ini pun seperti akan bisa jadi satu arahan ya nanti bagi para stakeholders yang ada di sini. Dulu pernah ada di beberapa di beberapa koridor dan juga area untuk bisa membuat rancang kota. Bahkan RTBL-nya pun pernah sering ada ya, kawasan Taman Sari, dan banyak sekali lah, Gede Bage. Tapi kesininya sayanya juga nggak ikut di proyek juga, jadi tidak tahu mungkin ya. Tapi kalau dikatakan bahwa prioritas di Bandung sama dengan Jakarta, saya rasa di setiap kota perlu ya untuk kita memiliki sebuah dokumen yang lebih spesifik. Waktu itu juga di Bandung kita mengeksersis bagaimana di koridor-koridor yang penting dan panduan cagar budaya terutama gitu ya. Itu mungkin dokumennya juga ada PRK, ada yang bukan PRK. Jadi ada panduan perancangan kawasan cagar budaya itu pun ada beberapa area yang masuk di dalam Perwal dan juga RDTR dan juga Perwal dan cagar budaya itu dikembangkan sebagai sebuah dokumen panduan. Kawasan Cipaganti, kawasan Kila dan Kila, Riau, begitu ya. Itu juga jadi masuk di situ. Jadi saya rasa sih sebetulnya harusnya ada yang penting ya. Tapi mungkin saya tidak tahu perkembangannya sekarang seperti apa. Tapi memang tidak saya masukkan tadi di sini dulu. Harusnya nanti kita bisa cerita juga tentang Bandung. Mungkin itu. Baik. Ada lagi mungkin dari peserta offline? Mungkin Mas Adem Oh, ya, bisa silakan, Pak. sedikit memperkuat mengenai kenapa urban design framework itu perlu dan penting, karena mereka pasti harus membuat itu. Terus kemudian informasi apa yang perlu kalau disebut gitu, apakah mobilitasnya, apakah visualnya, atau apakah functionnya, ya, mungkin perlu bisa dijelaskan lagi atau elaborasi. Jadi urban design framework ya, kalau kita di PSUD itu suka di tahap awal ketika kita sudah mendapatkan hasil kajian, analisis, informasi dan lain-lain, kita mengembangkan sebuah urban design framework itu sebagai sebuah kerangka kerja kita. Tapi dalam bentuk desain spesial itu nanti sebetulnya belum diarahkan panduannya. Yang bisa ini kan sebetulnya itu menjadi turunan dari konsep-konsep yang akan kita kembangkan. Misalnya tadi, apakah kita menentukan peran kawasannya dulu, gitu ya. Misalnya kawasan intinya di mana, kawasan penyangganya di mana, terus kemudian sumbu-sumbunya, koridor utamanya di mana, koridor yang memungkinkan misalnya untuk terjadi perpindahan, kalau misalnya ada antar modanya itu di mana, gitu ya, titik-titik yang memungkinkan untuk bisa beralih fungsi juga, misalnya seperti itu. Jadi framework itu adalah namanya juga framework ya, jadi framework besar. Kemudian itu nanti dituangkan di konsep-konsepnya. Kalau tata bangunan sebetulnya di dalam framework besar itu biasanya kita belum memunculkan itu, tapi kita biasanya menggunakan preseden untuk bisa menggiring persepsi apakah itu di klien, masyarakat ataupun di tim kita yang lain, gitu ya. Karena kita nanti geraknya juga tidak hanya di spatial planning-nya saja, tapi ada tim yang lain untuk bisa kira-kira penerjemahan framework dan visinya itu akan jadi seperti ini, gitu ya. Kalau misalnya ada jalur tembus, kita mungkin kan nggak kita bikin di sini, walaupun nanti kita evaluasi lagi. Gitu. Nah, jadi pengembangan framework itu saya rasa seperti kita punya grand design-nya dulu di awal. Kalau di master plan sebetulnya kita kalau udah punya master plan-nya lebih enak ya, karena sudah ada master plan-nya. Jadi kalau misalnya belum ada master plan-nya, kita buat framework-nya dari pemahaman konteks kawasan kita, hasil analisis yang berbuah sebuah informasi, visi, misi, dan lain-lain. Nah, kita lihat nih framework-nya itu bisa seperti apa.
Itu mungkin Pak. Baik, terima kasih. Sudah cukup Pak. Ya, sekarang kita beralih ke peserta online ya. Dan di sini ada yang raise hand, Ibu Reina, silakan. Apabila ada pertanyaan langsung saja Bu. Oh iya, selamat pagi Mas Hasan dan Bapak yang ada di Bapak dosen yang ada di kampus. Mau tanya Mas Hasan terkait apa ya PRK terutama di pesantren Cagar Budaya gitu ya. Saya masih ada sedikit penasaran. Utamanya bagaimana ya cara kita aspek ekonomi sih, pertimbangan aspek ekonomi gitu. Kadang kayak contohnya di kawasan Gedung Sate gitu kan, dengan karakteristik yang landed, terus yang densitasnya rendah gitu kan. Itu kan dia punya karakteristik tersendiri gitu. Nah, ketika sekarang misalnya di ADTR-nya dia tuh jadi merah gitu kan, otomatis harga lahannya juga mulai tinggi gitu. Nah, sebetulnya apa ya pertimbangan secara ekonomi dalam membuat panduan gitu ya untuk kawasan cagar budaya seperti itu tuh gimana gitu. Kadang kan balik lagi ya, maksudnya kayak orang-orang yang mau mengembangkan usaha di sana pada akhirnya jadi kayak banyak kesulitan gitu karena hitungannya tuh jadi nggak masuk kalau dia nggak meningkatkan bangunannya gitu. Sedangkan di sisi lain kan aturan cagar budaya itu kayak menuntut untuk tetap diperhatikan gitu kan karakteristik aslinya gitu. Terus di sisi lain kan ada aturan kayak insentif. Tapi kalau dihitung-hitung lagi gitu kan, kayak misalkan contoh yang saya tahu tuh di koridor Dago misalkan, harga pajaknya aja dalam setahun itu hampir, ya meskipun sudah dipotong dengan 70% gitu ya, itu tuh masih bisa mencapai 70 juta gitu kan setahun. Jadi kan itu juga agak tricky sih. Jadi saya mau tanya aja sih sebenarnya aspek ekonomi dalam PRK itu seperti apa sih di cagar budaya gitu. Itu sih. Baik, silakan Pak. Ya, Rere ya. Jadi aspek ekonomi sekarang itu di persyaratan tentang PRK itu menjadi satu persyaratan kajian ya. Jadi kita pun sekarang mulai mengalami awalnya hanya pandangan dari sisi properti saja, ekonominya lebih makro, sosial ekonomi, tapi sekarang ekonomi yang lebih implementatif ya, itu dari sisi finansial juga dipertimbangkan. Karena juga memang betul kebanyakan kita nanti akan bicara ini di dalam banyaknya di kawasan cagar budaya ya, seperti tadi saya cerita juga di Kebayoran Baru dan juga di Kota Tua. Kalau kita bicara tentang panduan untuk spasialnya sih sebetulnya tidak ada masalah begitu ya. Tapi kemudian yang perlu dipertimbangkan kita harus melihat permasalahannya kenapa Kebayoran Baru itu menjadi seksi untuk para pelaku usaha. Tapi kecenderungannya pelaku usaha itu membutuhkan traffic yang cukup besar ke sana. Seperti kemarin kita bicara tentang Jalan Progo begitu ya. Ya karena mungkin kalau orang mau mengembangkan lagi hunian di area hunian itu juga tidak banyak orang yang kelas tertentu yang bisa memiliki bangunan dengan aset yang tinggi seperti itu. Artinya sisi dari insentif dan insentifnya perlu dilakukan. Nah di Jakarta sekarang untuk setiap pengembangan di PRK-nya ada satu lahan yang itu harus dikaji secara viable secara ekonomi gitu. Jadi melibatkan melibatkan di luar spasial juga untuk bisa melihat bahwa ini menentukan nanti apakah ini kalau apartemen itu juga nanti harusnya sewa atau jual, kemudian juga IRR-nya juga dilihat seperti apa return-nya gitu ya, terus kemudian nanti ruang optimal yang bisa dilakukan berapa. Nah itu jadi kalau misalnya kita bilang KLB-nya sekian ya, GFA-nya sekian gitu. Tapi ternyata dari teman-teman dari ekonomi bilang kita butuh ruang lebih banyak untuk komersialnya bisa seperti itu. Ada kita juga harus melihat ini komprominya di mana gitu ya. Nah, jadi kelihatannya sekarang dokumen PRK sudah mulai memang dituntut sudah harus bisa lebih implementatif, tidak hanya sebatas panduan secara fisik. Dan jadi itu memang dibutuhkan begitu. Di Jakarta kalau tidak salah di ADTR yang terbaru di lampiran tentang panduan rancangan kawasan pun disyaratkan sekarang sudah ada kajian tentang ekonomi dan properti. Baik. Menjawab Bu Rina. Iya, terima kasih. Jadi intinya sih kayak sebelum PRK dilakukan tuh perlu ada kayak kajian terlebih dahulu yang mungkin dari aspek ekonomi atau bahkan sosial juga mungkin. Sebelumnya sih kalau di kita dari sisi urban design kayak kacamata urban design untuk bisa melihat tipologi karakter economic value itu masih memungkinkan ya. Jadi untuk melihat ini tipologi ini properti ini
penggunanya ini, kemudian activity ekonominya seperti apa. Tapi sekarang sudah mulai dilihat gimana itu bisa diimplementasikan gitu ya. Jadi pemisahan antara. Oh, Anda nih di sini mengarahkan supaya bisa bikin apa namanya? Contoh mungkin saya sebut produk yang kayak Bobo Box nih gitu ya. Pot kapsul di situ. Berapa investasinya gitu. Padahal lahan di sini tadi bilang saya 70 juta per meter persegi. Ya juga ya. Jadi kan itu juga beban kita jadi nggak bisa ini. Masa mau bikin apa apartemen tinggi berarti hilang dong asetnya di situ. Kan jadi sebuah dilema. Akhirnya kita harus bicara tentang mekanisme-mekanisme apa sebetulnya yang mungkin memungkinkan bahwa kawasan ini tetap bisa dimanfaatkan tapi dengan sebuah pendekatan ekonomi yang apa ya bahasanya yang mungkin fiber masuk gitu. Gitu ya mungkin Rere. Baik. Mas, terima kasih Mas. Mungkin karena keterbatasan waktu kita terima satu pertanyaan lagi ya. Silahkan, di sini saya ada Pak Denny ya, ada Bu Amelia. Boleh. Silahkan Pak Denny. Oke. Pertanyaan. Assalamualaikum Adri, terima kasih kuliahnya ya. Contohnya ini biasa untuk tugas rancang kota ya. Tugas terakhir ini pengendalian rancang kota buat mahasiswa semester 3 sebetulnya, bukan semester 1. Makanya kesempatan Bagas ngasih kuliah tamu panduan rancang kota di depan. Tapi begini, ada beberapa hal yang mungkin juga perlu dipertimbangkan ya. Yang pertama itu mengenai insentif tadi. Terkait dengan aturan anjuran. Kalau aturan anjurannya itu menguntungkan pemilik, mestinya nggak usah dikasih insentif, tidak apa-apa gitu ya. Tapi ada yang anjurannya itu menguntungkan publik, masyarakat ya, dan pemerintah, dan menguntungkan dua-duanya. Nah, itu yang perlu diberikan insentif. Nah, kira-kira insentif apa saja yang ditawarkan kalau ternyata menguntungkan dua-duanya itu, pemilik dan juga masyarakat umum. Mestinya kan half gitu ya, tapi kalau aturan anjuran yang menguntungkan masyarakat banyak, ya itu mesti ditawarkan insentif yang agak baik. Kalau wajib kan memang harus ya diikuti, kalau yang anjuran itu sunnah, ya sunnah dapat pahala juga. Gitu ya. Jadi ya kalau dianjurkan ya harus ditawarkan insentif juga. Cuma apa dan berapa besar yang ditawarkan. Nah, yang kedua nih tadi menanggapi ya soal untuk yang konsolidasi terutama yang penghuni lama punya kos-kosan ya, itu justru tanya Bagas tuh. Bagas membantu Pak Haryo di develop Balubur ya. Jadi kalau punya kos-kosan, gimana cara meremajakannya, memperbaiki huniannya, tapi juga tidak kehilangan mata pencariannya. Itu sudah pernah dikerjakan Pak Haryo berapa tahun yang lalu, guys. Lupa you develop itu ya. Jadi sudah pernah juga, cuma tidak jadi direalisasikan karena tidak sesuai sama pandangannya wakil wali kota dan waktu itu ya. Jadi tidak dapat clearance untuk direalisasikan di Balubur itu. Nah, yang ketiga ini panduan rancang kota yang contohnya itu banyak juga menyinggung sebetulnya plan-nya ya, desain plan-nya gitu. Nah, padahal kan untuk latihan mahasiswa ini harus bikin desain plan-nya dulu, baru membuat desain guidelines untuk menjamin siapapun yang membangun pembangunannya itu sesuai dengan apa yang direncanakan di awal secara keseluruhan gitu. Jadi tidak sendiri-sendiri gitu. Nah, tapi yang tadi disampaikan itu kelihatannya langsung ini desain, ini guidelines gitu. Tapi desain secara keseluruhannya yang menjadi panduan itu sebetulnya harus dikuasai dulu oleh para penyusun ini ya. Jadi walaupun nanti nggak pakai desain guideline, desain plan gitu ya, langsung bikin desain guideline, ya tahu karena udah punya feeling, oke ini koridor pasti kayak gini, bawah pasti untuk komersil, atasnya untuk hunian gitu ya. Jadi sudah punya feel, walaupun tidak pakai desain plan yang menyeluruh, dia sudah punya bayangan untuk keseluruhan, bisa langsung loncat ke panduan. Ya. Nah itu kira-kira berapa lama punya pengalaman desain plan yang bisa loncat ke desain guidelines tanpa perlu membuat desain plan secara lengkap.
Dulu Adli itu angkatan berapa sih, Dri? Rancang kota tuh? 2006 Pak. Ini Oh, sama pertanyaan Bagas dong ya? Juga ya. Jadi tadi ada beberapa concern juga saya rasa dari Pak Denny terkait nanti dengan insentif itu juga yang mungkin memang apa namanya kajian insentif itu juga akan dan kajian tentang apa konsolidasi gitu ya. Ini juga sebetulnya mungkin kita perlu juga banyak masukan juga nanti ya dengan labnya Pak Denny dan Pak Bagas juga karena ternyata di beberapa apa namanya di beberapa kawasan yang mungkin karakteristiknya tidak lebih banyak pengembang besar itu diperlukan juga gitu ya, untuk bisa implementasi gitu. Nah, tapi kalau tadi yang pertanyaan yang ketiga sih sebetulnya kalau berapa lama sebetulnya juga sebetulnya kita tetap harus tadi ya kalau Pak Pras bilang ada framework ya kita bisa berangkat desainnya dari framework tapi sebetulnya tetap bagaimanapun kita masih tetap perlu bisa membuat sebuah desain plan-nya dulu begitu ya. Makanya sekarang kalau misalnya kita apa di Pandora Cakota tetap kita masukkan adanya proses desain begitu ya. Tapi beberapa memang seperti yang mungkin contohnya kawasan Kebayoran Baru ini itu karena jangka waktu dan lain-lain ini juga jadi satu kendala juga ya kita harus langsung lompat ke arah yang itu. Kalau angkatan saya angkatan 2006 Pak. Ya. Tapi lulusnya 2009. Barang ya gitu ya. Oh. Pas 3 tahun. Oke, cukup Pak Denny. Ya, terima kasih. Bapak dan Tempat kenapa nggak turun Pak? Maka saya di rumah itu kan virtual background. Oh background doang. Oke, baik kalau kayak gitu mungkin ya. Karena sudah jam 11 juga ya dan karena hari Jumat kita akhiri ya pertemuan hari ini. Terima kasih banyak Pak Adli sudah bersedia hadir dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat baik untuk penonton yang online ya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu ke Pak Adli. Terima kasih. Foto dulu dengan Pak Adli. Foto di sini. Tadi mau foto di sini online. Oh, kita buka kameranya gitu kita foto. Terus dan ada restu kok nggak datang? Sudah screenshot ya. Kita berdiri sini sebelahnya. Dari waktu itu. Jadi Michael mana nggak ada fotonya ini Michael yang background. Udah open Pak tapi nggak muncul, sorry. Ada restu ya. Kita diambil bangku nanti nggak ikutan dong. Kita bagian ke sisi
wifi-nya jangan dihalangi. Oh, ini. Tadinya kesini berarti. Siap ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini lagi. 1, 2, 3. Oke. Gantian. Tapi boneka suruh fotoin dulu. Kan boneka. Ya, Mas Tata ada boneka. Ada mainannya. Oh, bisa. Itu mainan siapa sih? Beli di Shopee. Kalau kita lu kartu ya. Oh, nggak boleh ya? Kartu sama apa bola ya? Bola. Terus bulu tangkis. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Potret. Potret. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Sekarang udah cumi-cumi CB kan? Apa ini? Apa sih ya? Ini sudah dulu. Ya. Tapi karena itu ya. Iya. Balik lagi. Saya mau asistensi atau mau lihat-lihat contoh yang lain. Bisa gantian aja nanti sama Aziz ya. Bapak Aziz, saya sekelompok hari apa. Jadi nanti lebih praktikal